Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dana lana wa hadana sallallahu wasallam wa barak alaih. Limpahan puji kehadirat Allah Rabbul Alamin yang maha tunggal dengan keabadian, tunggal dengan kesempurnaan, maha tunggal menciptakan kerajaan alam semesta dan menghamparkannya dari tiada, yang maha memunculkan keluhuran-keluhuran bagi hamba-hambanya di dunia dan di akhirat, keluhuran dunia yang fana dan keluhuran akhirat yang abadi. Dan semua ciptaan Allah telah diisi dengan segala kenikmatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan air, maka Allah simpan sedemikian banyak manfaatnya untuk kita. Bisa kita untuk gunakan bersuci, kita gunakan untuk meminum apabila kehausan dan lain sebagainya. Demikian juga Allah menciptakan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menciptakan tanah untuk bersuci, menciptakan tanah dengan manfaat yang sebegitu banyaknya. Lalu juga Allah menciptakan hewan-hewan sebagaimana pemandangan yang indah dan lainnya, sebagaimana dari manfaat-manfaat yang Allah ciptakan dalam semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan api dengan manfaatnya yang luar biasa banyak. Allah menciptakan api untuk menghangatkan kita, Allah menciptakan api untuk kita memasak dan lain sebagainya. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan keagungannya. Pasti ada manfaatnya untuk kita, untuk makhluk-makhluknya. Dan juga ya ikhwani sekalian, sahabat-sahabat jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga menyimpan mudarat dari setiap yang diciptakannya. Allah menciptakan mudarat api, maka api bisa membuat kita kebakaran. Allah juga menciptakan mudarat air, sehingga air tersebut bisa menjadi air bah, dan air itu bisa menenggelamkan kita. Allah juga bisa menciptakan mudarat dari tanah yang tadi manfaatnya banyak. Allah juga bisa menjadikan mudarat tanah itu gempa dan bergerak sehingga kita tertimbun di dalamnya. Demikian juga hewan-hewan, Allah menciptakan manfaatnya dan juga mudaratnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan seorang yang membawa rahmat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin, yaitu Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menyimpan rahasia alam semesta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi Allah menciptakan manfaat dan mudaratnya, lalu Allah titipkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghalau mudarat-mudarat tersebut. Salah seorang sahabat datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaki saya digigit kalajengking." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, "Kalau saja kau ucapkan di pagi soremu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kau akan takkan kena bahaya apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi juga berfirman, ucapkanlah di pagi dan sore, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, yang mana sering disampaikan oleh guru kita. Kalimat yang ringkas, yang dibaca juga sangat ringan, tapi dengan yang kita baca tersebut Allah singkirkan mudarat-mudarat, bahaya-bahaya yang mana yang diciptakan oleh Allah dari makhluk-makhluknya. Masya Allah, demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Maka jangan sekali-kali kita lewatkan doa-doa perlindungan tersebut, karena Allah selain menciptakan manfaat dari makhluknya juga mudarat-mudaratnya. Dan asbab kita membaca zikir yang ringan tersebut, mudaratnya akan tersingkir insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dalam riwayat hadis Muslim, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Dalam tafsir Qurtubi, salawat untuk Allah itu, salawat Allah kepada hambanya apa? Yaitu Allah memberikan rahmat untuk hamba-hambanya. Masya Allah. Lalu salawat dari malaikat apa? Salawat malaikat itu artinya para malaikat memohonkan ampunan untuk kita. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lalu salawat dari manusia berupa doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menambahkan kemuliaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga menumbuhkan cinta kita bagi yang membacanya. Demikianlah rahasia dari kemuliaan salawat. Maka juga jangan tinggalkan salawat ya ikhwani sekalian. Saya sering dulu mengikut sama guru kita Habib Syed Hakim Bawazir. Kalau beliau, saya duduk naik mobil, pernah waktu itu Kang Didi sakit, ya. Abah itu kalau sambil narik nafas salawat, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala nabiyina Muhammad.
Nah itu selalu membekas di hati saya. Maka saya juga insya Allah ngikutin guru saya Ustaz Hakim Bawazir. Saya senantiasa salawat dalam setiap tarikan nafas, ketika sedang duduk. Masya Allah. Demikian kemuliaan salawat dari Nabi, salawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ya ikhwani sekalian, sedikit saja kita bahas kitab Riyadhus Shalihin. Nanti insya Allah dilanjutkan apa dulu Pak? Langsung Kodondi aja. Ya langsung kita lanjutkan ke Kodondi. Nanti insya Allah PR saya kemarin ya, kan kita mengulang-ulang di halaman 56. Ya, kemarin halaman 56 kita ulang-ulang pelajaran dari Abah. Hadis terakhir yang 115 ya. Di bab ke-12, bab dianjurkan memperbanyak amal-amal kebajikan di akhir usia ya. Di halaman 56, Masya Allah yang kitabnya merah. Yang kemarin kita jelasin juga kemarin pendapat dari Imam Nawawi di hadis-hadisnya juga yang banyak, perihal-perihal penyebab-penyebab dari su'ul khotimah. Penyebab-penyebab kita bisa nanti meninggal su'ul khotimah apa saja. Masya Allah. Ini kita tuntasin dulu cuman satu doang ya. Barang-barang dah kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yub'atsu kullu abdin ala ma'mata alaihi. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan atas apa yang biasa ia tekuni saat akan meninggal dunia. Masya Allah, sahabat ya ikhwani sekalian, ya hati-hati. Kalau kita terbiasa melakukan apa, nah kebanyakan biasanya kita meninggal dalam keadaan demikian. Kalau kita biasa maksiat, nah ditakutkan juga meninggalnya dalam keadaan maksiat. Kalau kita dalam sering melakukan kebaikan, apabila kita ngaji hadir, kita sholat malam, kita menjauhi larangan-larangan Allah, kita duduk kumpul sama orang-orang soleh, maka mudah-mudahan kita mati juga dalam keadaan kebiasaan kita itu. Masya Allah. Kita sedikit saja dari hadis dari Nabi, dari hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada kisah dalam kitab Usud Al-Ghabah fil Ma'rifat Al-Sahabah, perihal Kuzman. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lihat ada seorang sahabat yang wafat. Lalu para sahabat yang lain bilang, wah Kuzman hebat, meninggalnya dalam keadaan berperang, syahid di jalan Allah. Tapi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la huwa finnar, kata Rasul, dia di neraka. Ya Allah, padahal kelihatannya mati syahid, kelihatannya pejuang, tapi ternyata sebelum meninggalnya tak tahan, akhirnya bunuh diri. Ya Allah. Penting bagi kita, apalagi ada Kodondi, Masya Allah, masuk Islam. Wah bagus, yang lain kita ajarin masuk Islam. Tapi juga mempertahankan Islam tersebut juga penting. Sampai akhir hayat. Dan juga kita diajarkan, jangan kita suudzon sama orang lain. Jangan kita mudah memvonis orang lain, ini ahli neraka. Ini kafir nih. Sampai mati kafir, belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu ente yang mati kafir, na'udzubillah. Siapa tahu dia yang mendapat hidayah, lalu masuk Islam. Masya Allah. Salu ala Nabi Muhammad. Ini sedikit saya mungkin ceritakan, habis itu langsung ke Kodondi. Kenapa pertemuan saya sama Kodondi ini jadi ketemu sekarang? Masya Allah. Jadi sahabat, ada wasilahnya. Saya sedang mengunjungi Masjid At-Taubah di Kalibata. Waktu malam hari, Masya Allah, saya jumpa sama seseorang. Jumpa seseorang ini ya memiliki kisah yang rada tragis. Saya duduk menjelaskan sambil minum energen saat itu sih. Dia juga lagi makannya pakai tangan kiri. Kenapa makan tangan kiri? Ya kalau kita lihat suzon, wah makan tangan kiri. Ternyata sebadan kanannya itu stroke. Jadi nggak bisa gerak. Ketika ditanya mau cerita dia, maka kita dengarkan sama-sama. Ketika saya dengarkan ceritanya, dia mulai, saya kesini datang di masjid ini dengan sedih, nangisnya. Kenapa nangisnya? Saya nggak punya rumah. Saya ditinggal keluarga, saya tinggal cuman sendiri. Saya lontang-lantung kemana-mana. Dan keadaan sakit begini katanya. Emangnya kenapa Pak? Akhirnya dia memperkenalkan namanya, KTP-nya juga dikeluarin sama dia. Nah, nama saya Muhammad Arif katanya. Saya punya kisah yang sedikit sedih katanya. Kenapa kisahnya? Ya, saya ditinggal murtad sama istri saya dan anak saya. Istri saya tadinya mualaf, hidup bertahun-tahun, berpuluhan tahun sama saya. Tapi ketika saya sakit,
Saya nggak bisa nyari nafkah, datang orang. Orang itu beresin rumahnya dibenerin, direnovasi rumahnya. Habis direnovasi, anaknya tuh yang sekolah dikasih motor buat naik motor buat jalan. Rumahnya di Sepatan, Tangerang. Ada orang Sepatan nggak di sini? Ada orang Tangerang ada. Cing Mary, Sepatan. Itu dekat rumahnya Cing Mary. Begitu kisahnya. Terus saya masih sabar, sedikit sabar sambil saya masih mempertahankan argumentasi saya. Ya, bahwasanya walaupun dengan sederhana sekali logikanya, mungkin nggak kayak orang yang ahli kristolog, punya pendapat yang banyak. Dia cuma bilang kalau saya mati, kalau saya masuk ke dalam Kristen, saya kasihan sama emak saya yang udah dikubur. Nanti disiksa di alam akhiratnya, begitu doang. Maka saya pegang katanya akidah saya. Walaupun saya dikasih duit di depan mata saya ini 20 juta buat kamu berobat, ya, tapi kamu harus kenalan nama Yesus Kristus. Suruh ikut ke gereja. Kata dia nggak mau. Mau berapa saya nggak mau. Biar kata saya sakit, Allah udah nulis saya ini di Lauhul Mahfuz. Allah milih saya buat saya sakit dan diuji. Dan saya pasti bisa katanya. Masya Allah. Terus dia ngomong dengan lirihnya, kemana umat Islam katanya. Kenapa nggak ada yang nolongin saya? Lalu saya ingat sama Abah. Saya ingat Kodondi. Saya ingat Abah, ingat Kodondi. Ada nggak orang Islam yang bisa bantu saya? Katanya. Mereka kenapa sih orang-orang Kristen? Mereka bisa saling bersatu padu, nyari orang-orang kaya saya, biar dimasukin ke Kristen. Begitu. Lalu kita sabar-sabarin, kita tetangin. Maka saya teringat kisah Al-Mutasim Billah, Khalifah Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah itu saat itu di Amuria, Anatolia. Ada seorang budak wanita ditangkap sama Raja Amuria Anatolia. Dilecehkan, bahkan diikat di tiang. Itu Amuria jauh dari kekhalifahan Abbasiyah. Lalu dia teriak, orang perempuan itu teriak, wah Mutasim Billah, ya Mutasim, ya Khalifah Mutasim tolong saya. Begitu. Akhirnya kedengaran dari satu orang, dua orang manggil, ya akhirnya sampai ke telinga Khalifah yang jaraknya ribuan kilometer. Kata Khalifah, tulis surat, bebaskan budak perempuan itu. Ya, bebaskan, dikasih hadiah, tolong bebaskan perempuan itu. Lalu ketika dibaca, dirobek-robek. Ketika dirobek-robek, saya nggak mau menerima perintah dari siapa itu Mutasim Billah, katanya. Akhirnya surat kedua Mutasim Billah nulis, hai anjing Romawi, tulisannya begitu memang di sejarah dalam kitab Syiar Al-Nubala. Ya, bebaskan dia atau saya kirimkan pasukan ke depan hidung Anda. Satu orang muslimin, ya, hanya perempuan, budak perempuan, dan tidak juga dibebaskan. Akhirnya memanggil pasukan itu. Khalifah Abbasiyah Al-Mutasim Billah 80.000 pasukan. Itu dalam riwayat dalam kitab Syiar Al-Nubala dan juga Tarik Al-Khulafa, itu pasukan itu nggak putus, ada terus datang lagi, dipanggil seluruh buat jihad untuk nyelamatin satu nyawa manusia, nyelamatin satu nyawa kaum muslimin, nyelamatin satu nyawa budak perempuan. Demikianlah ukhuwah Islamiyah, ya ikhwani sekalian. Saat ini ada tim sudah di sana, tapi masih menunggu karena mungkin sedang kerja. Tapi insya Allah mudah-mudahan, saya yakin mudah-mudahan bisa datang, biar bisa dihibur sama kita bareng-bareng. Bahwasanya kita insya Allah ada ukhuwah Islamiyah, ada syiar dalam gelap yang bisa nolongin bareng-bareng. Seenggaknya nenangin hatinya dia. Bahwasanya ada persaudaraan muslim itu, ya ikhwani sekalian. Ada Kodondi insya Allah, yang mana dipanggil pasti Allah yang manggil. Pasti ada karena kecintaan kepada Allah, kecintaan pada Rasulullah, peduli sama umat-umatnya. Demikian guru saya juga Ustaz Hakim Bawazir mengajarkan demikian. Nah ikhwani sekalian, mumpung ada Kodondinya juga, sambil kita menunggu mudah-mudahan insya Allah hadir beliau Kang Muhammad Arif, kita minta Kodondi untuk ngisi. Ya, mudah-mudahan kita bisa dapat bekal nih, bagaimana caranya ngadepin orang-orang misionaris yang mana sering banget kok. Kita tuh mungkin banyak banget yang cerita sama saya, terutama ada namanya Saksi Yehua. Itu sering banget minta tipsnya bagaimana, mungkin balasan singkat aja deh, jawaban singkat untuk ngadepin mereka itu. Itu sering banget bilangnya, wah kita sama kok, sama, nyembahnya juga Allah yang sama, dibilang begitu. Dan bilang persamaan-persamaan lainnya gitu. Tapi tentu ada di belakangnya ada keinginan-keinginan lain untuk kita mengikuti mereka. Itu Saksi Yehua banyak sekali.
Kemudian tadi GBI ya, dengan dananya yang sangat besar. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi begitu? Minimal kita punya dalil, minimal kita punya pendapat yang kuat, yang insya Allah yang itu bakal dibentuk dengan ilmu yang kita punya. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak punya landasan, apa yang mau kita jawab, ya kita bakal diinjak-injak sama mereka. Asal kalian tahu, ya zaman dahulu justru orang-orang Kristiani belajar dari mejanya umat Islam. Di Eropa sana, mereka keterbelakangan. Justru Islam yang menghadirkan yang namanya pengetahuan. Tapi kenapa sekarang terbalik? Nah, mudah-mudahan nanti Ko Dondi bisa jawab. Itu saja dari saya. Waktu dan tempat untuk Ko Dondi dipersilakan. Tafadhol masykur. Shallu ala Nabi Muhammad. Mana meja? Oh iya, mejanya bisa. Di mana? Di sini aja. Di mejanya di. Masya Allah. Izin. Oh iya. Ya. Iya. Speakernya kurang kenceng. Kalau bisa speakernya ngadepin sono tadi. Sekalian loh. Loh, saya pernah kok nanti saya ceritain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bersilaturahmi ke SDG. Keren bener. Syiar dalam gelap. Alhamdulillah akhirnya saya bisa kenal dengan Ustadz Hakim Bawazir. Masya Allah ya. Cuman kayaknya saya sendiri yang dandanannya kayak kafir kan. Karena belum dikasih imamah, jadi saya balik aja ya. Kode. Tadi sih nanyanya mau beli gitu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah bahwa kita semuanya sekarang masih punya iman Islam. Ya. Iman Islam adalah nikmat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Harta, anak soleh, kesehatan masih kalah sama iman Islam. Ya. Itu adalah nikmat yang paling tinggi. Saya ketika bersahadat, saya merasa menjadi orang yang paling beruntung di seluruh dunia. Masya Allah. Sampai begitu rasanya. Ya, saya seperti orang yang dapat lotre. Gitu. Jadi buat saya, hidayah yang telah saya jemput, yang sudah disediakan oleh Allah SWT, saya jadi merasa seperti orang yang mendapat penghargaan paling tinggi dari Allah SWT. Ya, karena itu diizinkan Allah SWT. Nah, kemudian seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zulmi, bahwa kristologi adalah sebuah ilmu yang ternyata juga dipakai oleh Rasulullah. Wah, ini ada yang ngajarin begitu nggak, Tat? Pernah dengar nggak, Tat? Ini yang berani klaim cuman kalangan kita nih, yang berani klaim. Karena apa? Karena kita dari Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia, kami ini yang menempuh jalur Gausul Fikri, perang pemikiran, ya. Kami menempuh jalur ini supaya apa? Supaya kita bisa berdialog langsung dengan saudara-saudara kita yang masih kufur, ya, dari kaum kufar. Jadi saya alhamdulillah sebagai ketua litbang di yayasan tersebut, saya dikasih tugas. Tugasnya apa? Saya harus berdebat dengan pendeta tatap muka setahun 2 kali minimal. Tugas saya. Tapi debatnya itu kita semua yang fasilitasin. Kita sewa hotel, kita yang bayar, kita sediain kamar, kita sediain makan, kita bayar tiket. Kalau perlu pulang kita kasih amplop. Amplop isi ya, bukan amplop kosong ya. Jadi itu memang tugas kita. Kenapa? Karena kita memang ingin berperang pemikiran dengan mereka. Sebenarnya sama mungkin visinya Ustadz Hakim Bawazir dengan saya. Kita bersiar untuk memerangi kekufuran. Betul ya?
bukan memerangi orang kafir, bukan. Yang kita perangi adalah kekufurannya. Kalau salah tolong dikoreksi, betul ya? Jadi dalam memerangi kekufuran, yang kita pakai metodenya atau jalannya adalah yang kita pahami itu yang sama dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika mereka masih jalan-jalan di muka bumi ini. Ya. Sahabat Nabi Said bin Sabit diperbolehkan oleh Nabi untuk apa? Untuk menyimpan gulungan-gulungan Taurat. Ya. Bahkan sahabat Nabi itu pula diperintahkan Nabi untuk belajar bahasa Ibrani. Untuk apa? Untuk bisa baca gulungan-gulungan Taurat tersebut dan juga bisa menulis surat kepada orang-orang yang berbahasa Ibrani. Jadi artinya Nabi mengizinkan kita untuk menyimpan kitab-kitab mereka, tapi Nabi juga berpesan. Nah, pesan ini yang sangat penting buat kita ya. Jangan kita tolak 100% kitab mereka, tapi juga jangan kita terima 100%. Ya. Karena bisa jadi di dalam kitab-kitab atau gulungan-gulungan mereka masih ada kebenaran. Saya yang memang khusus belajar kristologi dengan kacamata Islam, akhirnya saya sekarang berani bicara bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi dan di dalam kitabnya orang Kristen itu masih ada kebenaran, masih ada ya, masih ada yang serupa dengan Quran. Sayangnya kitab mereka itu bercampur dengan kebatilan. Nah, itu yang harus kita bisa buktikan. Di Quran sudah dijelaskan bahwa merubah-ubah ya ayat dari firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengaku ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 79. Tetapi apakah, nah ini pertanyaan buat kita semua. Teman-teman pasti ada yang kenalan orang Kristen. Mungkin ada yang punya kenalan orang Yahudi. Mungkin ya, saya nggak tahu. Pertanyaan buat kita sendiri adalah, apakah kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu, apakah itu yang disebut dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran? Enggak? Alasannya? Nah, berarti bukan ya. Ada yang pendapat lain mungkin? Nggak ada ya? Baik, alhamdulillah. Berarti setuju ya dengan saya. Yang disebut dengan kata kitab itu sendiri yang di Quran artinya apa, Pak? Kata kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu artinya apa? Buku? Gulungan? Belum tentu. Wahyu. Nah, wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Alhamdulillah. Kalau wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Wujudnya? Wahyu. Kalau Nabi dapatnya wahyu, ya. Kalau kita ngopi dapatnya apa? Ilham gitu ya. Ya kalau wahyu kan khusus untuk Nabi. Kalau kita ngopi dapatnya ilham. Jadi kalau wahyu wujudnya seperti apa? Wujudnya itu adalah pesan atau pengetahuan yang langsung masuk ke dalam kolbu Nabi, ya kan? Itu yang disampaikan kepada umatnya, yang berisi apa? Hukum, perintah, aturan, ketetapan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut dengan kitab itu bisa juga wahyu yang sudah ditulis. Nah, itu bisa namanya kitab. Berupa gulungan juga bisa disebut kitab. Ya, nanti yang di dalam misalnya di atas ditulis pohon atau di kulit binatang atau di tulang, bisa jadi satu set itu namanya kitab gitu. Jadi belum tentu berupa buku. Zaman Nabi Musa alaihissalam memang udah ada buku? Belum. Zaman Nabi Isa alaihissalam? Belum gitu ya. Mungkin ada kertas dari Cina tapi belum menjadi buku seperti itu ya. Tidak menjadi kitab yang seperti sekarang kita lihat orang Yahudi punya kitab namanya Tanakh, bukan. Orang Kristen punya kitab namanya Alkitab atau mereka tulis Injil gitu. Saya sebenarnya agak prihatin kalau ada teman-teman Muslim yang menyebut kitabnya orang Kristen dengan sebutan Injil. Nah ya, saya prihatin. Kenapa? Buat saya yang sudah belajar, itu bukan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran gitu maksudnya. Setuju, Pak? Nah, terus kita sebut apa dong? Bible aja udah gitu aja.
Biblos gitu. Biblos itu bahasa Yunani artinya kumpulan buku-buku. Udah cukup gitu. Jangan juga sebut kitabnya orang Kristen Alkitab. Walaupun tulisannya Alkitab, ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an kita nama lainnya juga Alkitab. Zalikal kitabullah raiba fi. Jadi kita jangan sebut kitabnya mereka Alkitab atau Injil. Apalagi Taurat gitu. Walaupun orang Yahudi menyebut kitab mereka Taurat, atau orang Kristen mengakui ada kitab Taurat, ya nggak apa-apa, itu mereka aja. Tapi jangan kita ikut-ikutan mereka, gitu ya. Karena saya sering berjumpa dengan ustadz-ustadz itu masih nyebut kitabnya orang Kristen Injil katanya. Waduh, sedih saya. Kenapa sedih? Karena kitabnya orang Kristen dan kitabnya orang Yahudi itu bukan kitab Taurat dan kitab Injil yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dan diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu maksudnya. Kalau kita baca misalnya di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Sekarang ada nggak di dalam kitabnya orang Yahudi nama Nabi Muhammad SAW? Ada? Pernah nemuin? Di ayat berapa? Oh, di YouTube. Atau di kitabnya orang Kristen ada nama Nabi Muhammad SAW? Nggak ada? Nggak ada kan? Tertulis Muhammad gitu. Nggak ada. Entah sudah dibuang, entah sudah dihapus, entah sudah disamarkan, atau sudah disembunyikan, walau alam. Tapi yang jelas yang sekarang mereka pegang, tidak ada nama Muhammad gitu, nggak ada. Ya. Jadi kalau tidak ada, berarti kan tidak sesuai dengan yang disebut dengan ayat 157 di Quran surat Al-A'raf. Kan begitu. Kalau yang dimaksud dengan kitab Taurat dan Injil, yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157, harus ada namanya Nabi Muhammad SAW. Kan gitu Pak. Kalau di kitab mereka nggak ada namanya, berarti itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Gitu aja, simple gitu. Betul nggak? Ya. Kita sering terjebak. Ya, misalnya karena kita rasa nggak enak, punya temen yang beragama Kristen, kita nyebutnya Injil, kita nyebutnya Alkitab. Gitu. Jangan, justru kita harus kasih pandangan yang punya posisi sendiri gitu maksudnya. Ya, ketika teman-teman saya tanya misalnya dalam rangka akidah nih, dalam rangka akidah, Islam itu agama yang paling benar atau yang benar? Teman-teman berani jawab? Yang mana? Yang benar. Yang paling benar. Yang mana nih? Bacakan yang mana nih? Sebagai orang Islam, kita harus berani ngomong Islam itu yang benar, yang lain salah. Berani nggak Pak? Harus berani. Oh, bukan ada saya. Ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menjamin bahwa setiap warga negara diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kalau kita memeluk agama Islam, ditanya agama lu yang benar atau yang paling benar? Jawabnya banyakan yang paling benar kata jawabnya. Kenapa? Berarti ragu-ragu dong. Berarti ada yang ngaku ada yang benar juga dong agama yang lain. Itu yang kadang bisa merusak akidah kita. Nanti jatuh-jatuhnya ngarahnya kemana? Semua agama sama. Betul kan? Pernah dengar Kiai Haji ngomong begitu? Ada ya? Ada. Ingat ya. Gimana ceritanya seorang Kiai Haji ngomong semua agama benar kalau dia nggak dibayar? Loh, saya berani ngomong gitu. Dia pasti dibayar. Kalau dia paham agamanya, dia harus bilang agama Islam yang benar, yang lain salah. Kalau yang lain benar juga, kenapa dia di Islam? Gitu. Betul kan? Dia sudah milih Islam, dia harus berani bilang agama dia yang benar, yang lain salah. Orang agama lain, boleh nggak ngomong agama mereka yang benar, Islam salah? Boleh. Dan kalau kita ngomong agama kita yang benar, yang lain salah, begitu juga mereka ngomong agama mereka yang benar, Islam salah, nggak ada masalah gitu. Nggak harus berantem, nggak harus bermusuhan gitu. Betul kan? Islam udah ngajarin apa? Lakum dinukum waliyadin. La ikroha fiddin. Berarti kan nggak harus bermusuhan kalau agama mereka lain, tapi kita harus berani ngomong agama mereka salah. Gitu. Itu yang kadang-kadang di dalam hati orang Islam
masih takut gitu. Nggak enak gitu. Kalau orang Cina bilang pohawise gitu ya. Bener ya? Bener kata dia itu. Ada orang Cina soal di sini, jadi saya berani ngomong. Ya, kita jangan jangan main-main dengan akidah. Kita jangan main-main dengan iman. Kalau kita main-main, kita ngasih ruang, suatu saat nanti kita bisa didangkalkan akidahnya, bahkan bisa dijatuhkan iman kita. Itu yang berbahaya. Makanya kasus pemurtatan di Indonesia itu boleh dikatakan cukup banyak. 1945 Indonesia merdeka, umat Islam berapa persen? 95%. G30 SPKI, umat Islam tinggal berapa persen? Tinggal 90%. Zaman Orde Baru, Islam tinggal berapa persen, Pak? Titik terendah 86,7%. Yang Kristen makin tinggi. Tinggi, Pak. Yang saya nggak salah dengar, 3 juta pengikut PKI masuk Kristen. Ya, ditarik sama mereka. Ngomong-ngomong saya dikasih waktu berapa menit ini? Jangan. Ntar keterusan sampai jam 11 gitu. Beneran ini? Jangan, ntar saya disenggol-senggol sama Ustaz Hakim. Dia udah punya materi, udah disiapin dari 2 minggu yang lalu. Kalau hari ini gak disampaikan, nanti gara-gara saya, waduh gak enak saya nih. 10 menit lah ya, 10 menit ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa umat Islam di Indonesia kelihatannya, katanya Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Katanya begitu ya. Ya, yang tercatat begitu katanya. Kurang lebih 240 sekian juta orang. Pakistan udah nempel. Udah 230 sekian, bahkan kalau nggak salah 200, hampir 240. India 225 juta. Tapi sebenarnya, ini menurut Dr. Zakir Naik ya, bukan menurut saya ya. Dr. Zakir Naik klaim bahwa India sebenarnya adalah negara berpenduduk Islam terbesar di seluruh dunia. Cuman di catatan secara resminya banyak yang dimanipulasi katanya gitu ya. Tapi yang kita harus pikirkan adalah apakah kalau negara Indonesia ini punya penduduk muslim yang terbesar di seluruh dunia, terus apakah kita ini kuat gitu? Nggak ada yang berani jawab. Nggak ada yang berani jawab. Gimana Ustaz? Tadi kan kita dengar ya, Ustaz Zulmi bilang apa? Ukhuwah Islamiyah. Nah, kita ini sekarang sudah berukhuwah apa belum? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Jangan kita bangga Indonesia negara penduduk Islam terbesar di seluruh dunia, tapi masih banyak yang terpecah belah. Itu yang harus kita pikirkan ya. Jangan sampai kita seperti buih di lautan banyak, tapi sebenarnya kita tuh lemah. Ada nggak yang merasa kita nih umat beragama yang mayoritas di Indonesia tapi rasa minoritas gitu? Ada yang mikir gitu? Kadang-kadang begitu ya. Ngaku deh. Nah, kasus pemurtatan di Indonesia memang sudah dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Ya, sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda memang sudah melakukan upaya pemurtatan dari segala macam cara. Dari mulai di sekolah, dari di rumah sakit, dari pemerintahan, dari komunitas-komunitas, semuanya sudah dilakukan. Cara-caranya macam-macam ya. Saya mungkin nggak perlu ceritakan detail satu-satu, tapi memang banyak kasus seperti itu. Nah, belakangan ternyata dari tahun 2019 sampai 2023. Kenapa saya 2023? Karena 2024 belum keluar datanya. Dari mana? Dari Kemenak. Saya ambil datanya, data mentahnya, saya olah. Ternyata dari 2019 sampai 2023 umat Islam nambah jumlah penduduknya 10 juta orang. Ya. Persentasenya gimana? Alhamdulillah nambah. Dari 86,7% sekarang jadi 87,3%. Jadi alhamdulillah nambah. Persentasenya nih, nambahnya nggak sampai 0,5%, tapi nambah. Kristen, Protestan, dan Katolik nambah jumlah penduduknya 700 ribuan. Persentasenya turun ternyata. Turun Pak ya, 0,16%. Ini tanda apa? Berarti selain daripada tingkat kelahiran penduduk muslim, juga ternyata banyak juga orang yang masuk Islam ya di Indonesia. Tapi ternyata juga
Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ternyata juga Islam ternyata dianggap sebagai agama yang pertumbuhannya paling tinggi di seluruh dunia, bahkan melebihi tingkat kelahiran. Persentasenya, ya, persentasenya melebihi tingkat kelahiran. Jadi rupanya Islam ini memang sekarang sedang bangkit di seluruh dunia. Jutaan manusia masuk Islam setiap tahunnya. Sekarang total udah kurang lebih 2, sekian miliar lah ya. Mungkin kalau nggak salah 2,1, mungkin belum sampai 2,1, tapi sudah 2 miliar lebih. Kristen 2,4 miliar kurang lebih. Diperkirakan kira-kira tahun 2050 nanti umat Kristen ya, yang digabungkan semuanya, ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodok, ada Anglikan, dan semuanya digabungkan dibandingkan dengan Islam, bedanya mungkin hanya 1-2% 2050. Tapi 2070 Islam akan melebihi Kristen kalaupun semua digabungkan. Tapi kalau Kristennya dipisah-pisah nih, sendiri-sendiri nih, Protestan sendiri, Katolik sendiri, Ortodoks sendiri, Anglikan sendiri, Islam sudah menjadi agama yang paling besar di seluruh dunia dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2000 ternyata. 25 tahun yang lalu, Islam sudah menjadi agama terbesar di seluruh dunia, mengalahkan agama-agama mayoritas di dunia. Ya. Tapi kalau Kristennya digabungkan, memang Islam masih kalah. Tapi insya Allah 2070 akan dilewati semua. Ya mudah-mudahan kita masih bisa merasakan ya, 2070 ya. Nyampe Pak Gak? Baik, nah yang penting sekarang apa yang harus kita lakukan pada era globalisasi seperti ini ya. Yang seperti tadi saya bilang, pemurtadan masih ada dan masih banyak. Kita berarti harus ngapain? Nah, kita harus melawan yang namanya gerakan pemurtadan. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita kejar-kejar itu orang-orang misionaris? Yang kita kejar-kejar adalah pemikirannya. Ya, orangnya kita nggak boleh gebukin, nggak boleh. Tapi pemikirannya yang harus kita kejar, kita lawan, kita perangi. Gitu. Caranya gimana? Nah, salah satunya saya cari lawan, misionaris, pendeta, buat debat. Gitu. Target saya bukan pendetanya untuk saya mualafkan. Enggak, saya nggak pernah punya target untuk memualafkan siapa-siapa. Saya sadar bahwa Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa membuat pamannya masuk Islam, apalagi saya. Itu Nabi itu. Saya bukan apa-apa. Nabi bukan, sholat kadang masih telat. Gitu. Jadi yang kita upayakan adalah kita melakukan gauzul fikri, perang pemikiran dengan kaum kufar. Untuk apa? Untuk cuman menyampaikan. Terserah nanti mereka mau mendapat hidayah atau mau menyebut hidayah, itu bukan urusan kita lagi. Ya. Bukan urusan kita lagi. Nah jadi ketika tadi saya bilang bahwa kita melakukan gauzul fikri ini dengan ilmu kristologi ini adalah sama dengan yang Nabi lakukan bersama sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi kedatangan orang Yahudi misalnya, mereka mau ngetes ini beneran Nabi atau bukan gitu. Dibukain lah kitab Taurat mereka, dibacain, mereka baca sendiri, mereka nangis masuk Islam. Kan sama, saya juga melakukan seperti itu. Ketika saya buka kitab mereka, saya suruh baca sendiri. Ada satu perempuan Katolik, Pak, baca kitabnya sendiri, nangis. Ditutup kitabnya, nangis. Saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja. Mbak yang ngomong bukan saya ya. Dia sendiri yang nangis. Setelah itu masuk Islam. Jadi ketika saya kedatangan tamu, orang Kristen atau orang Katolik, yang saya bukakan itu kitab mereka dulu. Gitu. Di dalam kitab mereka ada pesan apa, ada ayat apa, yang mungkin mereka nggak pernah dengar, nggak pernah baca. Kalaupun mereka baca, mereka nggak tahu artinya. Karena kebiasaannya mereka datang ke gereja, mereka mendengarkan pendeta khotbah, pendeta bacain ayatnya, mereka hanya ngangguk-ngangguk aja. Kalau saya dulu di gereja nggak ngangguk-ngangguk, saya di gereja dulu buka Alkitab sendiri, cari ayat-ayat porno, Pak. Loh, ada. Ustadz Hakim Bawasir aja tahu, ya tadi. Dulu sering baca ya tadi. Lah benar, memang bahasanya bahasa vulgar gitu ya. Memang zaman dulu mungkin orang belum berpikir itu porno gitu. Zaman sekarang kalau suruh dibacain di depan anak-anak, siapa yang berani? Bahkan saya pernah ada kasus seorang anak perempuan masih SMA kelas 2, orang tuanya bercerai, dia tinggal dengan bapaknya dan adiknya, bapaknya sering keluar kota, kurang perhatian. Suatu saat dia masuk ke dalam minimarket, keluar-keluar ketemunya pendeta.
seminggu kemudian dibaptis. Baptis, Pak. Dan dia merasa nyaman di gereja. Kenapa? Karena banyak yang memperhatikan. Jadi sistem kekeluargaan di dalam gereja itu sangat-sangat dekat, sangat-sangat kental. Mereka saling memperhatikan. Jadi si anak ini betah di gereja. Ketika ketahuan sama keluarganya, dipisahkan dari gerejanya, dibawa ke saya. Saya tanya, udah diajarin apa aja, Dek? Ini saya suruh baca Perjanjian Baru. Perjanjian Lama belum? Belum. Tahu nggak kenapa? Saya bilang, nggak tahu kenapa. Saya bukain Perjanjian Lama. Saya buka nih ya, nih ayat 1 sampai 20 nih, tolong dibaca. Baca ayat 1, baca ayat 2, baca ayat 3, ditutup. Loh kok begini? Gitu. Bahasanya vulgar gitu. Dia baru tahu gitu. Ya, ternyata di kitab mereka seperti itu. Nggak cocok dibaca sama anak-anak yang masih remaja SMA sekalipun. Nah, kita menggunakan ilmu ini, kristologi ini, yaitu untuk menyadarkan mereka. Ya, metode yang kita pakai untuk melawan mereka itu disebut, kalau di Islam itu kalau nggak salah istilah Islamnya muqabadah. Nah ya, atau kalau bahasa Jawanya argumentum ad hominem concessis. Itu bahasanya Jawa mana nggak tahu saya, pokoknya istilahnya begitulah. Itu artinya apa? Artinya kita menyerang argumen mereka dari kitab mereka sendiri. Ya. Jadi apa yang ada dalam kitab mereka kita pakai untuk menyerang mereka sendiri. Karena di dalam kitab mereka sendiri itu berkontradiksi. Banyak yang kontradiksi. Gitu. Kenapa bisa kontradiksi? Karena itu bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tulisan-tulisan manusia. Kalau firman Allah nggak mungkin ada kontradiksi. Ya. Kalau di Quran ada kontradiksi nggak? Nggak. Saya nemu satu kan. Yang mana coba? Coba Quran surat An-Nisa ayat 82 coba. Wih, kita tantang Ustaz. Saya nemu satu Ustaz. Nah, ya. 82. Nah, kontradiksi bahasa Arabnya apa? Terjemih? Ihtilafan. Kita cek ya. Oke. Afala yatadabbaruna Qur'an. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tuh ada ikhtilafan. Tuh ada. Jadi begini. Oh iya. baru sadar. Udah dak dikduk aja mau marah tadi. Tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, dan sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan. Tuh, itu maksudnya. Ya, kalau tidak berasal dari Allah, pasti banyak kontradiksi. Nah, karena kitabnya Kristen dan Yahudi itu bukan murni firman Allah, makanya banyak kontradiksi. Nah, kontradiksi itu yang saya pakai untuk melawan mereka sendiri. Saya sifatnya cuma nanya, ini kenapa ya? Kok yang ini disebut 42 tahun, ini disebut 22 tahun. Saya cuma nanya, ini maksudnya gimana ya? Oh, ini ada kesalahan penyalin gitu. Oh, berarti bukan firman Tuhan dong. Nah, itu yang saya kejar gitu. Begitu dia ngaku ini bukan firman Tuhan, sudah selesai. Dan buat saya tidak menargetkan si pendeta atau misionaris ini untuk menjadi muslim, enggak. Saya cuma meminjam mereka. Saya pinjam untuk beradu argumen, dan saya rekam, saya live-kan di YouTube. Nah, yang saya harapkan kan yang nonton. Kalau umat Islam yang nonton, kita harapkan iman dan akidahnya tambah kuat. Kalau dari kalangan mereka yang nonton gimana? Goyang nggak kira-kira? Itu strategi saya ya. Makanya sampai saya kenal satu anak muda orang Cina, tukang mabok, lagi mabok buka YouTube, yang nongol debat donditan sama pendeta. Dia tonton, 10 hari kemudian bersahadat. Itu yang kita nggak pernah tahu. Kalau kita berdakwah dengan cara kita, terus kemudian di tempat lain, di kota lain, di pulau lain, bahkan di benua lain ada orang masuk Islam. Gara-gara nonton video kita, kan bonus buat kita. Ya, itu bonus. Jadi kita nggak pernah menargetkan, saya mau memualafkan berapa orang, saya mengislamkan sekarang. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita harus sadar betul bahwa hidayah mutlak milik Allah SWT. Ya. Nah, sekarang yang harus kita lindungi siapa aja? Apa cuman saya doang sendiri karena mentang-mentang saya belajar kristologi? Enggak.
Justru teman-teman semua yang belum pernah dengar kitab mereka, saya bagikan. Ini loh, di dalam kitab mereka tuh ada begini, 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 begini. Saya ceramah di masjid, saya di pesantren kerjasama, saya mengajar di sekolah tinggi ilmu dakwah. Gunanya apa? Supaya orang-orang yang mendengar tentang ilmu ini bisa menjaga saudara-saudaranya, keluarganya, anaknya, handai tolat dari upaya-upaya pemurtadan. Itu visi dan misi daripada yayasan yang saya ikuti, ya. Jadi kita bukan mau cari musuh. Saya sama pendeta masih bisa ngopi bareng gitu habis debat, masih bisa ngopi bareng. Tapi kalau di depan meja dia mau teriak-teriak mau gimana, ya terserah gitu. Yang penting saya sudah bisa membuktikan bahwa kitab mereka bukan firman Tuhan. Selesai. Saya pernah debat di Jogja, Pak. Saya pegang kitab yang tebal, ya, punyanya orang Katolik. Yang mana di dalam kitab itu ada ayat-ayatnya dan ada catatan kakinya. Ada salah satu catatan yang menyatakan bahwa ayat ini pasti tidak asli gitu. Ya, sering saya tunjukkan di dalam YouTube saya. Sering banget. Itu kalau kitab gini kan makhluk ya, Ustaz ya. Itu makhluk yang di tempat studio saya itu sudah membuat orang berapa syahadat itu. Bener ya, makhluk itu tuh udah bikin berapa orang syahadat itu. Ketika debat di Jogja di hotel mewah, saya pegang kitab itu dan saya yakin pendeta itu tahu isi kitab ini. Saya yakin. Saya pegang, saya tanya, Pak, kalau 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Gitu. Sengaja saya pilih pendeta yang memang senior, yang ilmunya sudah tinggi, dan saya tahu nih orangnya jujur gitu. Ya, saya tanya, tapi sambil pegang kitab itu, Pak, 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Dia dengan jujur menjawab apa? Bukan. Dia bilang bukan. Dia jujur, karena saya udah pegang kitab ini. Kalau dia bilang firman Tuhan, saya buka, saya suruh zoom kamera, lebih parah lagi. Iya kan? Dia tahu bahwa saya pegang kitab yang ada catatan kaki seperti itu. Kalau dia bilang firman Tuhan, lebih parah lagi. Tapi begitu dia bilang bukan, yang nonton pada tepuk tangan. Iya kan? Saya tanya lagi, Pak, kalau kita kenalnya di Quran kan surat ya, surah atau surat gitu kan. Saya tanya di kitab Bapak nih, surat Ibrani, itu siapa yang ngarang Pak? Siapa yang nulis? Dia bilang apa? Tidak diketahui. Nggak tahu siapa yang nulis, siapa yang ngarang. Yang nonton tepuk tangan. Bagaimana ceritanya sebuah kitab diimani, tapi yang nulis nggak tahu, udah gitu ada ayat yang tulisannya pasti tidak asli. Pakai pasti loh. Saya cuma nanya, Pak, kalau tidak asli itu kata lainnya apa Pak? Palsu gitu. Seperti itu yang saya lakukan supaya ada pengakuan, ya, sehingga orang yang nonton itu yang dapat efeknya gitu. Akhirnya saya tanya sambil pegang nih, Bapak itu pendeta itu kan di mejanya juga ada Bible. Saya tanya, Pak, kalau gitu kitab yang di meja Bapak itu kitab suci bukan Pak? Dia bilang apa? Bukan. Sudah selesai buat saya, tugas saya sudah selesai. Iya dong. Dia sudah berani mengaku itu bukan kitab suci, ya sudah selesai. Tapi bukannya saya tidak menghormati agama dia, bukan. Kita tetap harus menghargai, ya, menghormati agama mereka. Mereka mau nyembah manusia, mereka mau nyembah batu, mereka mau nyembah pohon pisang kan, kita nggak boleh ngelarang. Ya kan, mau nyembah kompor juga kita kan nggak boleh ngelarang. Kita hanya ngasih tahu, Pak, di dalam kitab Bapak ada ini. Nah, setelah itu, pada waktu kesimpulan atau penutup baru kita sampaikan ayat Quran. Nih Pak, di Quran ada ayat begini. Yang kita sudah sampaikan, terserah dia mau terima atau enggak. Dia mau menyebut hidayah atau bukan urusan kita lagi. Ada yang di sana, gitu, yang punya hidayah, gitu Pak. Itu cara-cara saya dan teman-teman di dalam Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Dan buat kami itu adalah cara yang memang boleh dikatakan apa ya? Efektif gitu ya. Efektif. Sudah 2-3 tahun belakangan saya lakukan. Dan sekarang alhamdulillah hampir tiap hari Pak saya terima tamu. Jadi sekarang studio saya jadi kayak ruang konsultasi gitu. Tapinya apa? Yang datang ke saya tidak semuanya orang Kristen. Ya. Yang datang ke saya juga banyak juga orang-orang dari kalangan Islam. Loh kok Islam ngapain? Mereka bawa suaminya, atau bawa istrinya, atau bawa anaknya yang mau murtad, atau bahkan yang sudah murtad.
Itu juga banyak yang datang ke tempat saya, kan. Mereka berkonsultasi. Nah, kalau yang diajak ke studio saya nih orang yang mau open mind, baru enak ngomongnya. Tapi kalau sudah tertutup dengan doktrin, ya sudah. Kita nggak boleh menargetkan siapapun untuk kita Islamkan, nggak boleh. Kalau kita menargetkan, kita sudah mendahului kehendak Allah masalahnya. Itu yang kita nggak boleh. Ya, jadi kita hanya bisa berusaha membuka pikiran mereka. Saya bisa membukakan ayat-ayat mana saja yang palsu di dalam kitab mereka, bisa. Tapi kadang-kadang saya juga pakai logika, gitu. Ya, kita kenal, kita tahu mungkin orang-orang teman-teman kita yang Kristen itu menyembah Tuhan yang menjelma jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita orang Islam, kita jangan alergi ya, jangan kata atau nama Yesus Kristus, jangan alergi ya. Di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris, Nabi Isa putra Maryam disebut Jesus Son of Mary. Ya, jadi kita jangan alergi dengan Jesus Kristus atau Yesus Kristus. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu adalah orang yang sama, sosok yang sama, profil yang sama, tetapi diceritakan berbeda oleh dua agama yang berbeda. Ya, jadi kata Jesus, kata Yesus itu hanya transformasi dari kata apa? Sebelumnya adalah kata Isos dalam bahasa Yunani, kata Iso dalam bahasa Aramaik. Iso, Pak, bukan istobabat. Iso bahasa Aramaik, Isa dalam bahasa Arab, Yesua dalam bahasa Ibrani. Itu hanya transformasi atau paralelisasi gitu lah. Contoh misalnya, di kitab mereka ada tulisan Petrus. Kalau yang di Inggris Peter gitu. Kalau di sono John, di sini Yohanes. Kalau Arabnya Yohana gitu. Nanti kalau yang di Inggris James gitu. Di Indonesia apa? Ada yang tahu? Hah? Bukan, tadi John kan Yohanes. Kalau James di Indonesia apa? Nggak ada yang tahu. Yakobus. Jauh amat ya. Dari James ke Yakobus. Nah, seperti itu. Itu hanyalah paralelisasi nama. Zaman dulu begitu ya. Lidah orang kan beda-beda, gitu kan. Ada bangsa tertentu yang tidak bisa mengucapkan huruf tertentu gitu. Ya betul. Ada Syadili jadi Sadeli. Nah, contoh katanya orang Sunda katanya nggak bisa ngomong F, betul nggak? Kata orang Sunda apa? Enggak, itu fitnah kata gitu. Lagi nonton apa? Nonton TV. Nah, lidah orang memang beda-beda. Orang Jepang nggak bisa ngomong R ya katanya, jadi L gitu. Nah, jadi ya, nama orang itu memang bisa disebut berbeda di negara lain atau di bangsa lain. Ya, nanti di Inggris misalnya, mereka nyebut kata Friday, artinya apa? Jumat. Kalau orang Australia ngomongnya apa? Friday. Coba, kalau nggak pernah denger, ngerti nggak itu kalau Jumat gitu? Nggak ngerti. Nah, gitu ya, kira-kira gitu. Itu juga yang sering dituduhkan kepada Quran kita. Ya, Quran katanya beda-beda. Di apa namanya? Di Maroko berapa surat? Ada yang tahu? Quran di Maroko berapa surat? Ada yang tahu? Kok pada nggak tahu? Iya, ya di Afrika Utara lah. Hah? Berapa surat Quran di sana? Astagfirullahaladzim, ya sama lah. Emang ada yang beda? Kok pada takut sih jawabnya? Kali ada beda bener. Oh. Dengan perbedaan Takut dikerjain ya tadi kayak Ustadz ya. Kontradiksi gitu. Langsung dibuka ayat Quran. Di seluruh dunia semua Quran jumlah suratnya sama, 114 surat. Mau di Cina kayak mau di Hong Kong, mau di Meksiko kayak mau di Amerika, mau di Inggris, semuanya sama 114 surat. Tapi nah ini tuduhan ya. Ini tuduhan-tuduhan dari orang-orang kalangan orientalisme. Tuh beda-beda. Kok ininya bacanya beda-beda? Itu yang tadi saya bilang. Kalau di Islam kita punya istilah apa? Qiraat sabah. Ya. Tadi yang saya bilang Friday. Fitnah. Itu cuma beda cara baca gitu. Ya. Di Indonesia kita menggunakan mushaf Imam Hafiz. Di mana? Yang pakai mushaf Imam Waras? Itu di
Di Maroko kalau misalnya, atau Aljazair. Di sini kita bacanya Malik Yaumiddin. Ya, kalau di sana bacanya gimana? Malik Yaumiddin. Ma-nya pendek. Di sini panjang. Tuh katanya beda. Artinya beda. Terjemahannya beda nggak? Beda. Kalau Malik panjang apa? Penguasa. Malik pendek apa? Raja. Itu beda. Tapi kan maknanya sama. Raja dan penguasa. Cuman cara bacanya aja yang beda. Jumlah ayatnya sama nggak? Semuanya. Jumlah ayatnya. Yakin? Jumlah ayatnya sama nggak? Sama. Sistem penomoran ayatnya sama nggak? Beda. Sistem penomoran ayatnya yang beda. Ada yang memberi nomor ayat pada Bismillahirrahmanirrahim, ada yang tidak. Betul? Ada ustadz di belakang saya nih. Kalau saya salah bisa dikoreksi nih. Betul? Tuh. Ada ayat yang dipenggal dengan nomor baru, ya kan? Nah, itu hanya penomoran ayatnya saja, tapi jumlah ayatnya semua sama. Gitu. Tapi kalau kitabnya mereka gimana? Kitab Katolik atau Protestan dulu lah. Kitab Protestan, sayang saya nggak bawa sih, jadi nggak enak kalau ngomong nggak pakai alat demo tuh nggak enak ya. Kalau kitabnya orang Kristen Protestan, jumlah suratnya berapa? 66. Oh, belajar kristologi nih ya. Wih, 66 surat. Katolik berapa? Kok tahu sih Pak? Alhamdulillah. 73 surat. Oh, nonton ya. Gimana rasanya kita umat Islam kalau di Indonesia Quran 114 surat, ternyata di Tibet misalnya 120 surat gitu, gimana rasanya? Rasanya gimana? Yang salah yang mana gitu ya? Yang bukan firman Allah yang mana gitu kan pasti gitu. Katolik 73 kitab, beda 7 sama Protestan. Yang 7 itu disebut kitab-kitab Deuterokanonika. Yang ortodok berapa, Mas? Yang ortodok? Wah, kuotanya habis. Waktu nonton kuotanya habis. Yang ortodok berapa suratnya? 78 surat. Yang Ethiopia berapa surat? 81 surat. Jumlah suratnya nih yang beda nih. Jumlah suratnya. Bukan, nggak usah ngomongin ayat. Jumlah suratnya udah beda. Gimana? Saya bisa tunjukin ke empat-empatnya. Saya punya kitab yang empat-empatnya. Saya bisa tunjukin depan pendeta. 1, 2, 3, 4. Pak, yang bukan firman Tuhan yang mana? Yang bukan ya. Saya nanyanya bukan yang firman Tuhan yang mana. Yang saya tanya, yang bukan firman Tuhan yang mana? Dia pasti bingung jawabnya. Nah, tinggal tergantung dia dari sekte mana. Tergantung dia dari aliran mana. Kalau dia Protestan, yang firman Tuhan yang ini, yang lain bukan. Gitu. Tapi kalau buat Ethiopia, yang ini yang firman Tuhan, yang itu enggak, bukan. Kalau di Ethiopia, Yesusnya kulit apa, Pak? Kulit hitam. Loh bener, fotonya juga hitam. Ibunya, Maria juga kulit hitam. Memang ceritanya begitu. Jadi mereka tergantung di mana mereka dimulai agama itu. Di Ethiopia begitu. Ya. Kalau 4 begitu, jumlah suratnya aja beda. Lah bagaimana jumlah ayatnya? Jadi kalau kitab-kitab mereka yang jumlah suratnya beda-beda ini di seluruh dunia, itu kan namanya hard copy kan, namanya mushaf kan itu hard copy. Soft copy yang di handphone, yang di tablet, yang di komputer. Kalau semuanya hard copy, soft copy di seluruh dunia dimusnahkan, bakal ada lagi nggak? Nggak ada yang nggak ada lagi, nggak akan ada lagi. Kalau semuanya ya, jangan ada yang diumpetin satu, oh ini masih ada gitu, nggak, bukan. Maksudnya kalau semuanya dimusnahkan, tidak akan ada lagi kitab mereka. Karena apa? Karena tidak ada yang hafal. Nggak usah satu kitab ya, satu lembar aja, nggak ada pendeta yang hafal. Bener. Tapi kalau Quran, semua mushaf Quran, hard copy-nya, semua soft copy-nya dimusnahkan di seluruh dunia. Berapa hari kira-kira bakal ada lagi? Paling 2 hari kali ya? Hah? Paling 2 hari kali ya? 8 jam baca dari Al-Fatihah sampai Anas. Paling ya sambil orang nulis gitu kali ya. Paling lama 2 hari lah gitu. Ya 3 hari lah sama ngejilid. Hah? 3 hari sama ngejilid lah ya. Nggak sampai seminggu udah jadi Quran. Kenapa? Karena jutaan orang hafiz Quran.
Kenapa orang bisa hafiz? Kenapa orang bisa menghafal? Ya walaupun cuma 6.236 ayat nih, anggap aja ya segitu ya. Anggap aja segitu yang di Imam Hafiz nih. Anggap aja cuma 6.236 ayat. Kok bisa dihafal? Bahkan oleh anak yang kecil, anak 5 tahun juga bisa hafiz. Bahkan anak autis pun bisa hafal. Kok bisa? Gitu. Karena itu firman Allah. Karena itu adalah janji yang diberikan Allah SWT. Kami yang menurunkan, kami pula yang akan menjaganya. Pernah dengar nggak bapak-bapak? Kami yang menurunkan Taurat, kami yang menjaganya. Pernah dengar? Nggak pernah. Pernah dengar nggak? Kami yang menurunkan Injil, kami pula yang akan menjaganya. Nggak ada. Pernah baca nggak bapak-bapak di sini atau mungkin kajian di hadis-hadis Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun atau Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya menulis kitab Taurat dan kitab Injil? Pernah baca nggak? Nggak pernah kan? Saya nanya sama ustadznya nih, jadi kalau nggak pernah, berarti kitab Taurat dan kitab Injil dijaga nggak sama Allah SWT? Tidak. Kenapa? Karena hanya untuk Bani Israel. Kenapa Quran dijaga? Karena Quran rahmatan lil alamin. Itu alasannya. Ya, jadi makanya saya berani bilang bahwa kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Terutama oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu. Saya sharing begini supaya teman-teman kalau ngeliat kitab mereka jangan bilang, itu Taurat tuh, itu Injil. Bukan. Injil itu apa? Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Nah, sedangkan kitabnya mereka, kitab Kristen yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apakah itu yang nulis Yesus? Bukan. Apakah itu yang nulis murid-murid Yesus? Kata orang Kristen iya, kata orang Kristen. Tapi kata ahli-ahli perjanjian baru itu bukan yang nulis. Bukan mereka yang nulis. Jadi yang nulis itu adalah orang-orang yang tidak diketahui siapa namanya. Semuanya anonim. Yang nulis bukan orang yang tinggal di Palestina. Yang nulis bukan orang yang pernah ketemu Yesus. Yang nulis bukan orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus. Apalagi ngopi bareng Yesus. Ngopi bareng. Loh, ya kalau zaman sekarang kan untuk bentuk keakraban kita ngopi bareng gitu. Siapa tahu zaman dulu udah ada kopi gitu kan. Jadi maksudnya yang menulis itu adalah orang-orang yang tidak kenal, tidak pernah bertatap muka, tidak pernah jalan-jalan bareng. Yang ditulis di tempat lain dengan bahasa lain. Oh, Yesusnya ngomong bahasa Aramaik, kok kitabnya bisa tulisan bahasa Yunani gitu. Nanti ada yang bilang, oh Yunani itu kan bahasa Romawi, bahasa yang dipakai Romawi ketika menjajah. Itu pasti juga dipakai sama orang-orang situasi. Yakin. Orang Yahudi, mereka punya gulungan kitab sendiri-sendiri dalam bahasa Ibrani. Bagaimana mungkin mereka mau ngomong bahasa Yunani, baca kitabnya gitu. Memang kitabnya mereka ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tapi itu untuk orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani. Gitu. Nah, tulisan bahasa Yunani dijadikan kitab suci. Bahkan, nah ini sharing ya buat teman-teman ya. Katanya 10 menit. Mana lagi seru ini. Guru udah oke Mas Guru. Saya jadi nggak enak sama Ustaz Hakim. Jadi sampai pagi. Ini yang Pak Muhammad Arif jadi datang apa enggak deh? Jalan sini? Oh ya, insya Allah. Jadi sampai mana tadi itulah. Jadi kitabnya mereka ternyata yang menulis bukan orang yang mengenal sang narasumber. Jadi ketika sudah menjadi kitab, ya saya sharing sama teman-teman nih. Ternyata di dalam kitab orang Kristen yang asli, yang perjanjian baru, isinya ada 27 surat. Ya, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, 1-2 Korintus, sampai apal tuh. Sampai Wahyu, itu ternyata 27 surat, 13-nya adalah tulisan orang namanya Paulus. Ya, ada yang kenal Paulus? Bukan debt collector itu bukan. Ya, 27 surat yang nulis 13-nya ternyata Paulus. Jadi yang mendirikan agama Kristen itu Yesus atau Paulus? Paulus. Yesus sendiri di dalam kitab mereka yang disebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah sekalipun mengucap kata Kristen. Apalagi tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan Kristen. Yang diikuti oleh orang Kristen zaman sekarang itu adalah apa yang diajarkan oleh
Paulus. Sama nggak ajarannya Yesus sama Paulus? Beda. Paulus mengajarkan dosa waris. Jadi karena dosa satu orang itu, siapa? Istrinya Adam, ya, yang katanya makan buah kuldi itu dari pohon kehidupan. Dari dia itu dosanya sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi bayi yang baru lahir, kalau 3 hari meninggal, saya tanya sama orang Kristen, masuk surga, masuk neraka? Kalau lahir sudah berdosa, masuk surga? Emang bisa dosa masuk neraka? Masuk surga? Enggak bisa lah gitu ya. Jadi itu yang gimana? Sudah melawan akal sehat. Jadi menurut Paulus ajarannya setiap manusia sudah berdosa karena Hawa itu. Jadi karena sudah berdosa tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan, makanya harus ada yang nebus dosa. Kalah pegadaian. Loh, ya kan? Kok bisa gitu orang nebus dosa orang lain untuk semua manusia katanya, ya kan? Itu konsep dari Paulus, bukan dari Yesus. Nah, Yesus sendiri yang diceritakan dalam 4 gospel itu tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yang Yesus ajarkan apa? Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Ini ajaran Yesus. Emang ada ayatnya? Ada dong. Harus hafal saya. Matius 18 ayat 3. Kalau nggak hafal tersangka asumsi ya. Kalau yang Paulus tadi apa? Roma 5 ayat 12. Gitu. Jadi harusnya tahu. Yesus ngajarin kalau nggak tobat, nggak masuk sorga. Berarti boleh nggak saya sederhanakan? Berarti kalau mau masuk sorga, tobat. Betul kan? Syaratnya kan begitu. Saya sering nanya kepada tamu-tamu saya yang datang. Saya nanya gini aja. Ini kan dianggap perkataan Yesus nih. Kalau tidak bertobat, tidak masuk surga. Saya sering nanya sama tamu saya. Kalau Yesus waktu ngomong begini, ada orang lewat, terus dia denger. Terus dia bertobat hari itu, besoknya mati. Orang itu yang bertobat dan mati masuk surga, masuk neraka. Kalau orang menggunakan akal sehatnya, pasti akan bilang masuk surga. Betul nggak? Karena rumusnya apa? Tidak bertobat, tidak masuk surga. Berarti kalau dia bertobat, mati, masuk surga dong. Tapi Yesusnya belum disalib, Pak. Masih hidup Yesusnya. Berarti orang bisa masuk surga dengan apa? Dengan cara bertobat. Yesusnya belum disalib. Berarti kalau gitu Yesus perlu disalib nggak buat tebus dosa orang? Berarti kan nggak perlu. Gitu. Saya sering pakai itu, ya. Orang rata-rata pasti terjebak gitu. Dengan akal sehat dia bilang masuk surga, tapi Yesus belum disalib. Oh iya ya gitu. Apalin. Sering banget gitu. Loh itu kan logika sederhana ya. Kan sederhana. Baru saya bilang, nah itulah bukti bahwa ajaran yang mengajarkan Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa manusia, ajaran siapa? Ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ajaran Paulus. Di Roma 10 ayat 9, jika mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan yang telah mati di atas kayu salib dan dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Itu kata Paulus. Kata Yesus nggak pernah. Nanti saya akan mati di atas kayu salib, ya. Saya mati 3 hari, saya hidup nanti buat nebus dosa kamu. Nggak ada ayat begitu. Kalaupun ada yang mirip-mirip atau mendekati, ternyata ayat palsu. Kan kesian. Udah mirip nggak asli. Yang ngomong bukan kalangan orang Islam loh. Orang Islam tidak pernah menulis buku ayat ini tidak asli, nggak pernah. Orang Islam hanya menyomot-nyomot dari pendapat ahli-ahli perjanjian baru bahwa ayat ini tidak asli, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, ayat ini pinjaman. Lo pinjam kok nggak dibalik-balikin? Namanya apa kalau pinjam nggak dibalik-balikin? Ya, nah itu satu hal. Nanti saya bisa nanya lagi begini. Orang Kristen kan pasti udah nanya, sudah tertanam di otak dia. Yesus harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa mereka. Betul kan? Betul? Betul. Kamu cinta Yesus? Cinta dong. Kalau ditanya kan begitu Pak. Harus bilang cinta. Kalau nggak bilang cinta, wah lu bukan Kristen loh. Harus bilang cinta Yesus kan? Terus saya tanya, kalau kamu dikasih kesempatan bisa ngelihat Yesus sebelum disalib, kamu bakal nolong Yesus supaya tidak disalib, atau kamu bakal nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Bingung nggak? Bingung. Nah, kalau dia bilang cinta Yesus, secara naluri kan dia harus bilang menolong Yesus supaya tidak disalib. Betul nggak?
Coba kalau kita ngelihat, kita dikasih kesempatan nih, ngelihat Nabi Muhammad SAW misalnya, diikat sama musuh, apa yang kita lakukan? Emang kita mikirin nyawa kita? Enggak lah, yang pasti kita pasti nolong supaya tidak ditawan gitu kan. Kalau orang Kristen ngaku cinta Yesus, ngelihat Yesus mau disalib, secara naluri gimana? Nolong supaya tidak disalib dong. Tapi kalau tidak disalib kan nggak jadi ditebus susahnya. Oh iya ya kata gitu. Banyak yang begitu. Jadi mereka baru sadar bahwa selama ini mereka tuh terdoktrin. Gitu. Nanti kalau ada yang bilang, enggak saya diam aja. Pendeta kan bilang begitu, saya diam aja. Tega bener ngeliat cucu ada disalib gitu. Kenapa nggak sekalian aja nolong tentara Romawi nyalib Yesus kalau begitu kan? Saya nanya lagi, itu yang nyalib kan tentara Romawi. Disuruh sama siapa? Gubernur Romawi, namanya Pontius Pilatus. Ada ayatnya. Pontius Pilatus diminta atau dituntut oleh siapa? Imam-imam Yahudi. Nah, imam-imam Yahudi itu kan dikritik sama Yesus. Kenapa? Karena mereka dianggap orang-orang munafik, mengajarkan Taurat tapi tidak melakukan. Itu dikritik sama Yesus. Kamu munafik, kamu keturunan ular beludak gitu kan ya. Namanya tulisannya begitu ya. Jadi tentara Romawi yang nyalib Yesus disuruh sama Gubernur Pilatus, diminta oleh imam-imam Yahudi yang merasa terusik dengan kehadiran Yesus. Imam Yahudi bisa nangkep Yesus dari murid Yesus sendiri, namanya Yudas Iskariot. Pasti pernah dengar kan? Yudas Iskariot sebelum menyerahkan Yesus, diceritakan di dalam kitab mereka, Yohanes pasal 13 ayat 2, Yudas Iskariot dibisikin sama iblis. Ada iblis membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus kepada imam Yahudi. Saya tanya sama orang Kristen, itu tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot, iblis, itu buat kamu berjasa apa enggak? Loh, di dalam otak dia kan, dosa saya ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Betul? Kan begitu doktrin mereka. Berarti yang nyalib Yesus buat orang Kristen berjasa apa enggak? Harus bilang berjasa. Kalau nggak bilang berjasa kan melawan akal sehat, Pak. Kan gitu. Tapi ketika mereka bilang berjasa, di dalamnya ada iblis. Berarti tuh iblisnya kalau berjasa masuk surga, masuk neraka, saya tanya. Gimana jawabnya? Tambah puyeng dia. Harus bilang masuk surga dong. Namanya buat menebus dosa manusia, masa nggak berjasa, nggak masuk surga? Tega amat gitu Tuhannya gitu. Kalau masuk surga berarti kamu mau satu surga sama iblis? Enggak, kata gitu. Dengan cara seperti itu aja, itu bisa membuka akal pikiran mereka. Ya, kalau orang yang tidak tertutup dengan doktrin, tidak terikat dengan jabatan, tidak terikat dengan keluarga ataupun sosial, ketika mereka terbuka pikirannya, mudah mereka menjemput hidayah. Mudah. Rata-rata yang pada nggak bisa jemput hidayah, karena apa? Takut gak dapat warisan, takut dipecat dari jabatannya, takut dikucilkan sama keluarganya. Itu yang faktor-faktor yang paling besar di dalam orang menjemput hidayah itu. Gitu ya. Nah, jadi cara-cara seperti itu yang kita sebut dengan cara apa ya? Argumentum ad hominem concessis. Nah, menggunakan ayat-ayat mereka untuk menyerang logika mereka. Itu. Enak kan kalau gitu kan? Cuman ngajak ngobrol, kasih kopi gitu, ngobrol bareng. Kalau dia ngerokok, kita sambil ngerokok juga. Kan santai dia kan. Kalau santai dia kan terbuka pikirannya. Nah, itu dari sisi argumentasi. Tapi kalau dari sisi, ada satu lagi sebenarnya yang lebih efektif, yang tadi kita bisa membuktikan bahwa di dalam kitab mereka ada ayat-ayat yang tidak asli dan ada bukti fisiknya. Mereka mau bantah apa gitu. Itu. Tapi itu biasanya terakhir. Pamungkas kalau saya itu Maya. Kalau yang dengan logika ini mereka masih ngeyel, baru saya bukain. Tidak asli artinya apa? Gitu. Ya, itu cara-cara yang kita lakukan. Dan buat kita itu semuanya adalah dakwah yang mana kami percaya bahwa Nabi Muhammad SAW juga belajar kristologi. Gitu ya. Tapi dia belajarnya bukan dari institut atau sekolah tinggi. Kalau Nabi kan langsung dapat wahyu. Dia bisa langsung jawab gitu. Gak usah buka gulungan Taurat juga, kalau dia dapat wahyu dia bisa jawab gitu. Kalau saya kan harus belajar bertahun-tahun, buka ini, beli ini jutaan.
Bahkan saya pernah loh beli kitab yang tua umurnya, cetakan tahun 1916. Untuk beli kitab itu, saya harus tender dengan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Tender, beneran. Akhirnya saya menang. Cek lagi di Tokopedia, ada yang jual di Makassar, harganya 69 juta. Coba. Tapi saya harus beli, saya harus punya. Kenapa? Itu yang bisa saya pakai untuk saya kasih lihat kepada orang-orang Kristen sendiri. Nih, di dalam kitab kamu, surat ini, pasal ini, ayat segini, bunyinya begini. Tolong, saya mau tanya, yang salah yang mana? Gitu. Dibandingkan dengan kitab mereka yang sekarang. Udah beda Pak kata-katanya Pak. Ya. Tadi kan saya bilang kan yang di sana kan, yang ini burung kuntul, yang ini burung. Nah. Loh bener, saya pernah debat dengan pendeta, saya bukain, Pak ini kitab tahun 70, tolong baca Pak. Dan burung laklak dan burung kuntul gitu kan. Saya buka lagi satu, 1958, tolong baca Pak. Dan burung laklak dan diem dia. Loh, kenapa Pak diem? Baca Pak, saya bilang. Dan burung apa Pak? Baru disebutin. Tit gitu. Besokannya pendeta tuh langsung telepon ke LAI, marah-marah. Kenapa kok bisa ada kata-kata begitu dalam kitab? Nah, seperti itu ya. Yang kita lakukan seperti itu supaya kita membuka pikiran mereka bahwa ini itu bukan kitab suci. Saya masih berani bilang, ini masih ada kebenaran loh, masih. Kenapa? Karena di dalam kitab mereka masih ada yang mirip-mirip dengan Quran. Contoh, Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Wow, itu adalah kalimat syahadat kaum Yahudi. Itu syahadatnya begitu Pak. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Mirip nggak Pak dengan Kul huwallahu ahad? Mirip. Kita mengenal Ahad, di Ibrani mengenal Ehad. Ya. Nanti ada lagi Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku Tuhan di seluruh bumi. Sama nggak dengan walam yakullahu kufuwan ahad? Sama. Nanti ada lagi Bilangan 23 ayat 19. Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Sama nggak dengan lam yalid walam yulad? Sama. Jadi masih ada ketauhidan di dalam kitabnya mereka. Itu tadi saya baca dari Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama ini punya orang Yahudi, dipakai sama Kristen. Dipakai, tapi nggak bilang-bilang gitu. Namanya apa? Mending copy paste dipakai ya, bahasa Ibrani. Kan punya Yahudi ini bahasa Ibrani. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Setelah diubah dalam bahasa Yunani, dikoreksi pula terjemahannya. Sudah dikoreksi, baru diterjemahkan lagi ke Yunani, terus diterjemahkan ke Latin, baru ke bahasa Jerman, Belanda, Inggris, sampai ke Indonesia. Tapi terjemahannya sempat dirubah-rubah, yang sudah menjadi Yunani. Itu yang dipakai jadi sebagian kitabnya orang Kristen. Mereka mengaku bahwa di dalam kitab ini ada nubuat buat Yesus di Perjanjian Baru. Kenapa? Karena penulis Perjanjian Baru, ketika mereka menulis surat-suratnya, sudah ada itu kitab yang sudah terjemahan bahasa Yunani. Dikutip-kutip, diambil-ambil ayatnya, tapi cuma diambil ayatnya, nggak bawa konteksnya. Gitu. Konteks yang ada di dalam kitabnya itu tidak dibawa. Jadi hanya diakui ini nubuat buat Yesus, ini nubuat buat Yesus. Tapi padahal di sini lagi ngomongin bangsa Israel, ini lagi ngomongin anak nabi, ini lagi ngomongin raja Israel. Yang diambil cuma sekalimat, tapi dianggap atau diklaim bahwa ini adalah nubuat buat Yesus. Itu yang sering terjadi. Makanya kitabnya orang Yahudi harus dipakai sama Kristen karena sudah ada yang disebut dengan nubuat-nubuat itu. Padahal nubuatnya caranya ngambilnya dengan mencomot-comot ayat tanpa bawa konteks. Jadi analoginya seperti ini. Anggaplah ada sebuah pohon besar. Ada orang Kristen nih, penulis Perjanjian Baru nih. Mereka bawa anak panah. Anak panahnya ditancepin dulu di pohon, cep. Nancep kan? Baru sama dia dilukis targetnya yang bulat itu. Jadi seolah-olah di tengah-tengah gitu. Seperti itu. Gitu. Jadi bukan mereka mana, blek, nancep, tepat. Enggak.
Mereka nancapnya pakai tangan, baru digambar targetnya. Jadi kalau orang lihat, wih, hebatnya bisa pas gitu ditanya. Analoginya seperti itu. Karena ketika mereka menyebutkan ayat ini dikutip dari Perjanjian Lama. Padahal di Perjanjian Lama itu tidak lagi ngomongin Yesus, lagi ngomongin orang lain, diambil ayatnya seolah-olah tepat sasaran gitu. Jadi seperti itu, anak panah tancapin di pohon gitu. Ya, itu yang terjadi. Nah, ketika kita sudah tahu seperti itu, kita pelajarin sejarahnya, saya kan enak bukannya. Ini kitab yang ini buktinya Pak yang dirubah. Terjemahannya beda dengan terjemahan orang Yahudi. Ketika pendeta ngeliat begitu, gimana dia mau ngomong? Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Memang betul nggak percaya Yesus. Tapi kenapa kitabnya kamu ambil? Gitu Pak. Ustaz Hakim ketawa. Ya, itu sampai ada pendeta yang ngaku sudah belajar di STT 13 tahun. Saya tanya begitu, jawabannya seperti itu coba. Mereka nggak percaya Yesus. Lah betul, mereka nggak percaya Yesus dan kitab mereka sudah ratusan tahun sebelum ada Yesus. Kenapa dipakai sama Kristen? Gitu. Nah, Kristen ternyata tadi selain saya bilang buatan Paulus, juga ternyata banyak mengadopsi dari kepercayaan orang-orang sebelumnya. Ya, kalau kita baca Quran surat At-Taubah ayat ke-30, kaum Yahudi menyebut Uzair. Tahu ya Uzair? Nabi Uzair alaihissalam. Kalau di kitab Yahudi namanya Ezra. Ya. Ezra atau Uzair kita kenal dengan orang yang menyusun kembali kitab Taurat. Tahu ya? Benar kan? Makanya kaum Yahudi, sebagian kaum Yahudi, tidak semua, kaum Yahudi menyebut Uzair dengan sebutan apa? Putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa, putra Maryam, juga sebutan putra Allah. Ya kan? Kalimat selanjutnya apa? Mereka melakukan itu karena mengikuti perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Nah, siapa itu? Nah, di daerah itu, ya, ini kan Eropa, turun Turki, Persia, Palestina, Mesir, nih Afrika di sini. Daerah ini kan namanya daerah Mediterania, ya kan? Orang Eropa, orang Sumeria, orang Babilonia, orang Persia, bahkan India, bahkan di Mesir, semuanya sudah terbiasa menyembah dewa-dewa yang disebut dengan apa? Triad. Triad itu artinya apa? Ngambil 3, bayar 1. Gitu. Ya, 3 dewa, tapi dianggapnya 1 Tuhan gitu. Ya, jadi kayak kita di warung makan 3 bakwan, ngaku 1 gitu. Orang-orang seperti itu zaman dulu itu sudah terbiasa menyembah dewa yang triad, 3 tapi 1 tapi 3. Di Sumeria itu ada yang disebut dengan dewa-dewanya, saya lupa namanya, Anlil, Ea, satu lagi saya lupa. Jadi masing-masing dewa itu sudah punya tempat sendiri loh. Dewa ini pegang laut, dewa ini pegang bumi, dewa ini pegang gunung gitu. Trimurti Hindu termasuk? Termasuk Trimurti. Di Trimurti ada Brahman, ya kan? Bermanifestasi menjadi Brahma, Wisnu dan Siwa. Ya kan? Di Persia ada dewa Aharu Mazda, dewa Mitra, dewa Anahita. Nanti ada lagi di Babilonia. Kita mungkin sering mendengar Raja Namrus. Tahu kan? Raja Namrus. Itu juga menciptakan Trinitas sendiri. Ada Namrus, istrinya Semiramis, anaknya siapa? Tamrus. Ini Trinitas pertama nih di seluruh bumi. Ya, itu udah triad juga. Nanti di mana? Di Mesir. Di Mesir ada dewa Osiris, dewa Horus, dewa Isis gitu. Ini juga Trinitas. Di Eropa nanti ada yang namanya Dewi Matrone atau apa gitu. Matrone gitu. Jadi nanti ada lagi dewa Hektat, satu muka, satu badan tapi 3 muka. Jadi semuanya 3. Nggak ada yang 4, nggak ada yang 10, nggak ada yang 100. Semuanya 3. Ya, itu katanya filsuf Yunani namanya Aristoteles, bilangnya apa? Sesuai dengan perkataan orang-orang Pitagoras. Pernah dengar Pitagoras? Yang jago matematika pasti tahu Pitagoras ya, segitiga kan? Menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3.
awal, tengah, akhir. Kami menggunakan hukum ini untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, jadi orang-orang ribuan tahun sebelum ada Nabi Isa alaihissalam sudah terbiasa menyembah dewa yang 3 tapi 1, 1 tapi 3. Gitu. Itu diadopsi. Nanti dari Yunani ada lagi sistem kepercayaan Helenisme. Ada dewa Zeus, punya anak dari dewi lain namanya Helen. Punya anak dari dewi lain namanya Hermes gitu misalnya. Punya anak dari manusia namanya Perseus, punya anak dari manusia lagi namanya Hercules gitu. Jadi dewa Zeus ini adalah dewa yang dianggap paling tinggi, paling supreme, tapi celamitan gitu, banyak anak gitu. 100 anaknya, Ustaz. Sistem itu namanya sistem kepercayaan Helenisme. Nanti di Romawi ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri dan sebagainya. Kalau yang dewa Jupiter anaknya cuma 14. Sistem kepercayaan itu disebut dengan paganisme Romawi. Sistemnya itu kan mirip. Di Kristen itu ada Bapa, punya anak dari Maria, anaknya Yesus. Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa. Yang Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya dewa. Sepenuhnya Tuhan. Mirip nggak? Mirip. Ada unsur pagannya. Jadi ada triadnya atau trinitas, ada unsur Tuhan punya anak dari manusia, diambil, diadopsi oleh Kristen. Loh, tapi kan Islam kita juga beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam kan putra Maryam kan juga tidak punya bapak. Betul nggak? Berarti pagan juga dong. Nah, bukannya gimana? Nah, ini kita harus belajar nih. Kalau orang Kristen kita sebut pagan karena mereka percaya Yesus lahir dari Maria, disebut sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Kalau Islam kan kita tidak menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Betul nggak? Satu. Yang kedua, bisa nggak saya analogikan begini? Ketika Allah SWT mengutus Nabi Musa alaihissalam melawan siapa? Fir'aun, ya kan? Fir'aun punya tukang sihir yang hebat kan? Sihirnya, tukang sihirnya Fir'aun itu dilawan oleh Nabi Musa dengan apa? Dengan apa? Dengan tongkat. Kalau dengan tongkat oleh Nabi Musa itu disebut sihir atau mukjizat, Pak? Mukjizat. Tapi kan mirip. Tukang sihir bisa bikin ular, Nabi Musa juga bisa bikin ular dengan tongkat, tapi kita sebutnya itu harus dengan mukjizat atas izin Allah SWT. Jadi sihir dilawan dengan mukjizat, ya kan? Kalah nggak? Kalah, ya kan? Bahkan Nabi Musa alaihissalam sampai diberikan mukjizat yang besar, bisa membelah laut, ya kan? Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus, melawan apa? Pada waktu itu orang-orang Israel itu sedang ngetop yang lagi happening tuh apa misalnya? Ketabiban, medical gitu, pengobatan, ya, penyembuhan orang sakit dan sebagainya. Nabi Isa alaihissalam juga diberi mukjizat yang sama, bisa mengobati orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta, bahkan bisa membangkitkan orang mati. Tabib dilawan dengan mukjizat. Tapi pada saat itu juga orang-orang juga sudah terbiasa menyembah Tuhan atau dewa yang punya anak dari manusia. Bisa nggak saya sebut begini? Allah juga nggak kalah, bisa menciptakan manusia tanpa ayah. Lah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan si istrinya juga tanpa ayah, tanpa ibu kan? Apa susahnya menciptakan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan kun? Betul nggak? Jadi kita bukan pagan. Itu adalah kuasa dari Allah SWT untuk menciptakan manusia hanya dengan kun. Ya, bedanya di situ. Nanti mungkin teman-teman kalau lagi ada yang debat bisa ditanya begitu gitu. Nanti ada yang nanya, apa bedanya lu sama pagan? Lu juga sama, lu percaya Nabi Isa alaihissalam punya lahir dari perawan suci. Kan sama ISIS. ISIS juga punya anak tanpa ayah kata gitu. Beda gitu ya. Nah, kita perlu tahu yang seperti itu. Kalau kita nggak tahu latar belakang agama mereka, kita nggak tahu doktrin mereka, kita nggak akan bisa berdebat. Ya. Jadi ketika saya mengatakan pada mereka, tuh ternyata katanya, apa saya bilang? Di Kristen ternyata kok mirip ya dengan kepercayaan pagan sebelumnya. Bahkan di kitab mereka Ustaz, disebutkan ketika Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua. Baitul Maqdis maksudnya. Ketika Yesus bangkit, disebutkan orang-orang kudus yang sudah mati bangkit dari kubur, masuk ke dalam kota, menemui banyak orang. Di sini kuburan paling dekat apa, Tan? Skombel. Kalau ada satu mayat bangun aja. Heboh nggak kira-kira?
Heboh pastilah. Nah ini kok banyak orang kudus yang sudah mati, bangkit dari kubur, masuk kota besar, ketemu banyak orang. Saya cuma nanya sama pendetanya, Pak Pendeta, itu mayat-mayat yang bangkit dari kubur masih pakai baju nggak itu? Terus ketemu orang tuh hidup lagi apa enggak gitu? Itu tengkorak doang atau masih ada dagingnya gitu? Kan itu sebuah cerita yang aneh gitu ya. Ternyata itu sama dengan apa? Dengan ceritanya orang pagan di Yunani yang memperingati namanya festival Antesteria, yang memperingati orang mati sudah bangkit masuk dalam kota. Nanti ada lagi, teman-teman mungkin tahu orang-orang Kristen Katolik setiap bulan melakukan perjamuan kudus. Pernah dengar? Benar ya? Yang dibagi-bagian roti dan anggur. Dulu saya kalau dikasih anggur suka nambah, Tan. Mau lagi dong? Tambah lagi. Enak anggur itu. Ya, itu namanya ritual, namanya kalau di Katolik namanya Ekaristi, ya, atau perjamuan kudus. Di Bible ditulis Yesus ketika dia melakukan perjamuan kudus, dia mengatakan apa? Inilah tubuhku, roti. Inilah darahku, anggur. Barang siapa makan roti dan minum anggur, atau makan kayak kanibal gitu ya, dia akan selamat. Itu ayat di Bible, Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 54. Harus hafal gitu. Ternyata sama dengan cerita atau tulisan-tulisan di peti mati Dewa Osiris gitu. Dewa Osiris, tubuh dan darahnya dilambangkan dengan roti dan anggur. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris akan beroleh hidup yang kekal. Kalau gitu kan saya tanya, kalau begitu Kristen itu kebetulan pagan atau gimana? Nah, banyak yang seperti itu ya. Banyak. Jadi Kristen memang mengadopsi banyak kepercayaan-kepercayaan, dijadikan satu agama yang baru pada saat itu, dilindungi dan di-backup oleh kerajaan Romawi sehingga menjadi Kristen. Ya, makanya sampai sekarang kalau mereka ditanya, jadi kalau di Kristen Trinitas itu Tuhannya berapa? Mereka mau diikat, mau disiksa tetap akan bilang Tuhannya satu. Tapi, nah pasti ada tapinya. Tapinya nggak boleh ketinggalan. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak? Kalau dia bilang paham, saya malah curiga. Alhamdulillah nggak paham ini. Nanti terusin lagi, Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, 1 Maha Kuasa. Pusing-pusing. Ya, jadi itulah doktrin mereka, akidah mereka. Kita yang sudah bertauhid jangan sampai lepas tauhidnya. Hanya gara-gara apa? Nanti ada yang sembako, ada yang pekerjaan, ada yang pinjaman, ya, macam-macam ya, dengan kesehatan, dengan pendidikan. Orang Islam di Indonesia yang saya tahu ada dan cukup banyak yang menggadaikan tauhidnya dengan apa? Dengan cara masuk ke dalam agama yang musyrik. Buat kita kan musyrik gitu, benar kan? Ingat, kita harus berani ngomong agama kita yang benar. Betul nggak? Jangan sampai nih. Oh enggak, yang paling benar. Loh, berarti yang lain dari benar. Iya, tapi kita paling benar. Gimana kalau gitu? Enggak ya, jangan sampai ya. Itu dia, saya baru mau nyebut itu. Kalau kita ngomong Islam itu yang paling benar, berarti kita mengingkari inna dina indallahil Islam. Ya. Nah, satu lagi, terakhir ya, Ustaz ya. Waduh, udah tanggal 11 nih. Kapan Ustaz ngomong? Satu lagi, ini sering dipakai ya sama misionaris nih. Bahkan juga kemarin saya pernah ditanya sama orang yang murtad lah. Gitu. Mereka sering nanya begini, kenapa orang Islam kok setiap hari masih minta ditunjuki jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa orang Islam kok setiap hari masih ditunjukkan jalan yang lurus? Kenapa kira-kira? Silakan. Oh, ini kan tiap hari dibaca ini. Ditanya begini udah keder gimana Ustaz? Nah, ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kitab mereka. Mereka nanti akan menyebutkan apa? Tuh di Yohanes 14 ayat 6 disebutkan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku," kata orang Kristen. Tuh Yesus sudah bilang jalan.
Orang Islam kenapa masih minta ditunjuki jalan yang lurus? Itulah jalan Yesus gitu. Sering dipakai ya buat melemahkan akidah kita. Jawabnya gampang. Ihdinas siratal mustaqim di Quran surat Al-Fatihah itu tidak ada hubungannya dengan Yohanes 14 ayat 6. Mohon maaf, jangan GR gitu aja. Loh iya benar. Jangan mentang-mentang ada kata yang sama jalan, terus dianggap tuh karena di sana udah bilang jalan, kita minta ditunjuki jalan. Kenapa kita nggak ikut yang itu? Jangan. Nggak ada hubungannya. Ihdinas siratal mustaqim dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena apa? Apa dan siapa jalan yang lurus yang dimaksud oleh Quran surat Al-Fatihah? Apa? Jalan yang lurus itu apa? Ayat selanjutnya? Alladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nah, jadi maksudnya yang disebut dengan jalan yang lurus itu apa dan siapa? Nah, ini ada dua nih pertanyaan nih. Yang saya tanya apa dan siapa jalan yang lurus itu? Semuanya jawabannya ada di Quran. Jawabannya ada di Quran. Ada itu satu ayat yang menunjukkan inilah jalan yang lurus. Siapa yang ngomong gitu, Ustaz? Allah, firman Allah. Allah ngomong di Quran surat apa? Quran surat Yasin ayat ke-61. Nah, haza siratum mustaqim. Nabi Isa alaihissalam juga ngomong gitu nggak? Ngomong gitu juga di Quran surat Ali Imran ayat 51. Nabi Isa alaihissalam ngomong berapa kali di Quran surat Ali Imran ayat 51, di Quran surat Quran surat Maryam ayat ke-36, di Quran surat Al-Zukhruf ayat 64. Nabi Isa alaihissalam ngomong kepada Bani Israel, Innallaha Robbi wa Rabbukum fa'budu. Terus, nah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita, Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Nah, sedangkan Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Yasin ayat 61 apa? Maka sembahlah aku. Ya kan? Wa ani budud. Baru disebutkan haza siratum mustaqim. Berarti kalau ihdinas siratal mustaqim, apa dan siapa? Apa itu maksudnya? Apa yang harus kita lakukan? Menyembah Allah SWT. Itu jawabannya. Ada di Quran semua gitu. Tidak ada hubungannya dengan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada hubungannya gitu. Ya. Jadi teman-teman yang saya harapkan jangan mudah terpengaruh hanya karena ada istilah-istilah yang sama ya antara Quran dan kitab mereka. Itu aja pesan saya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan juga mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Zulmi. Oh, tanya jawab. Oh, tanya jawab. Iya, mau Waduh. tanya jawab dulu, silakan. Wajib ya, tanya jawab ya. Di sini betul. Siapa Abah dulu? Silakan. Abah nanya. Apa nih Ustaz? Waduh. Mau balas dendam kayaknya nih. Siap Ustaz. Enggak, ini insya Allah sih pertanyaannya mudah. Ya, pertanyaan mudah. Jawaban yang susah. Ya kita memang saya secara pribadi itu paham betul tentang pengaruh Paulus itu di ajaran Kristiani atau Kristen gitu. Bahkan hampir mayoritas ajaran-ajaran Kristen itu ngambil dari dogmanya Paulus. Cuman saya secara pribadi ini nggak tahu siapa sih sebenarnya Paulus itu. Kenapa perannya Paulus itu sungguh luar biasa sehingga mempengaruhi aturan-aturan kitab yang pernah Allah turunkan pada masanya. Seperti itu. Jadi pada Kodonki tentang siapa sebenarnya Paulus ini sehingga perkataannya itu lebih diikuti dibanding perkataannya Yesus, seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik. Kita umat Islam kalau ditanya siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW?
Siapa namanya? Gampang jawabnya ya. Jawabnya gampang banget ya. Nama ibunya siapa? Aminah. Tapi ketika saya tanya ke orang Kristen, siapa nama ayahnya Paulus? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Ayahnya Paulus. Ya. Ibunya namanya siapa? Nggak ada yang jawab juga. Apalagi. Jadi artinya apa? Nggak jelas gitu riwayatnya atau silsilahnya nggak tahu, nggak jelas. Yang saya tahu karena tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6, Paulus mengaku dia adalah orang Israel, ya, keturunan Israel, ayahnya dari suku Benyamin, tapi namanya tidak disebut, apalagi nama ibunya. Dia mengaku sebagai orang Ibrani asli, ya, dan dia mengaku sebagai pelaku Taurat tanpa cacat. Ya, jadi dia mengaku pelaku Taurat tanpa cacat. Dia pernah berguru kepada seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal pada saat itu, namanya Rabi Gamaliel. Ya, tapi dia juga pernah jadi warga negara Romawi dan kerjanya sebagai kepala tentara Romawi mengejar-ngejar pengikut Yesus. Gitu ya. Nah, mengejar-ngejar pengikut Yesus maksudnya diapain? Ditangkap, dibunuh, dipenjara. Ya, itu pengakuan dia sendiri. Tapi pada suatu saat ketika dia bersama teman-temannya sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya apa? Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Gitu. Kata beneran? Oh ada ya, ada. Loh, wah disangkanya ngarang saya. Beneran Ustaz, itu dari Kisah Para Rasul pasal 9. Ada, masa saya berani ngomong tanpa ayat? Saya harus ada ayat, kalau nggak ada ayat saya bisa dibilang asumsi kan? Ya, ada cerita begitu. Nah, jadi katanya Paulus nih mengakunya, waktu itu namanya dia masih belum Paulus, Ustaz. Namanya masih Saulus. Saulus, bukan Paulus ya. Jadi makanya manggilnya Saul gitu, Bu. Bukan Paul. Oh iya, saya belum cerita jadi makanya mungkin lupa. Jadi namanya dia waktu itu belum Paulus tapi Saulus, makanya dia dipanggil Saul gitu ya. Mengapa engkau menganiaya aku? Kata Paulus, suara itu adalah suara Yesus, kata Paulus ya. Jadi setelah itu dia melihat cahaya, matanya buta. Setelah dia sampai di Damsyik, ditolong oleh orang Kristen, berapa hari kemudian matanya sembuh. Setelah itu dia mengaku bertobat. Jadi yang tadinya dia ngejar-ngejar pengikut Yesus, dia berubah menjadi pemberita tentang Yesus. Ya, ini riwayat sedikit Paulus nih. Nah, pertanyaannya kok Paulus pernah nggak ketemu atau jumpa dengan? Ngopi bareng nggak pernah, Tad. Tahu dari mana itu suaranya? Sedangkan dia belum pernah dengar. Ya itu kan bisa-bisanya dia. Bisa-bisanya dia. Dia bilang itu suara Yesus gitu katanya. Loh, sekarang kalau, nah ini kan itu kan hak masing-masing ya tadi ya. Ketika kita membaca di hadis Bukhari misalnya, Nabi Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril, dibacakan Quran misalnya, surat apa? Yang bacalah, Iqra. Kan orang luar Islam ketika mau menyerang itu kan nggak ada haknya. Itu haknya orang Islam. Itu adalah tradisinya orang Islam, ya kan? Begitu juga di dalam agama mereka. Ketika mereka bilang punya nabi, punya rasul yang mengaku mendengar suara Yesus, itu hak mereka juga, Ustaz. Itu hak mereka, ya. Kita nggak boleh dari mana itu kata itu Yesus. Nggak usah begitulah, nggak perlu begitulah. Biarin aja. Mereka mau ngaku apa saja itu biarin aja. Loh, sekarang kalau di kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah Isra dan Mi'raj, betul kan? Kita mungkin secara ilmu pengetahuan mungkin sekarang kita belum bisa menjelaskan bagaimana caranya manusia bisa dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu hak kita, itu kan ranah kita. Orang lain nggak usah komplain. Kita cuma bilang ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan. Paling banter hanya kita tahu kecepatan cahaya itu 299.000 sekian kilometer per detik. Kita cuma begitu. Atau kita bisa jawab misalnya, Bumi punya orbit, matahari punya orbit, bulan punya orbit. Ada hadis mengatakan bumi dibandingkan dengan langit pertama seperti cincin di bawah padang pasir. Gitu kan?
Bagaimana caranya orang tahu bumi atau orang bisa ngomong kalau bumi itu seperti cincin dibuang di padang pasir kalau dia tidak pernah melihat bumi dari kejauhan? Tahu maksud saya? Bumi kan punya orbit, matahari punya orbit. Bagaimana orang itu bisa ngomong bumi seperti cincin yang bulat begitu, seperti cincin dibuang di padang pasir kalau dia tidak pernah melihat bumi dari kejauhan? Hanya sampai situ, Ustaz. Kita belum bisa menjelaskan secara ilmu pengetahuan. Paulus juga pernah mi'raj, Ustaz. Pernah mi'raj juga. Di dalam kitab mereka juga ada. Loh, itu adalah ranah masing-masing. Kita nggak boleh ganggu, ya. Biarkan saja. Itu kan klaim masing-masing. Kita tahu Nabi Muhammad SAW mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Paulus pernah mi'raj, tapi cuma sampai langit ketiga. Cuma sampai ini, belum sampai 7 dia. Ya. Tapi itu hak ranah masing-masing, ya. Kita nggak boleh menghina lah, pokoknya. Tapi yang boleh kita kritik atau kita pertanyakan adalah, tadi kan Ustadz juga nanya, ajarannya Paulus itu dengan ajaran Yesus sama atau beda? Gitu kan. Kenapa kok dia bisa merubah? Karena jamaahnya Paulus ini untuk orang-orang non-Yahudi, Ustaz. Gitu, ya, orang-orang Romawi, orang-orang di luar Yahudi, di luar Bani Israel yang rata-rata masih doyan babi. Paham ya maksud saya? Orang Romawi kan makanan yang mewah kan babi buat mereka, gitu loh. Jadi ketika ada ajaran yang bilang bahwa gini, Yesus itu yang sudah mati sebagai manusia di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Ya kan ya? Hukum Taurat jelas, babi haram, sunat, sholat, wudhu dan sebagainya itu semuanya ada di hukum Taurat, perpuluhan, semuanya hukum Taurat. Paulusnya bilang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Itu ada di Efesus pasal 2 ayat 15. Sedangkan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat 17-18 mengatakan apa? Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Ada tambahan lagi nih. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota tuh bahasa Yunani, tapi untuk huruf bahasa Ibrani yang seperti tanda kutip gini. Iota tuh huruf Ibrani yang paling kecil. Satu iota pun tidak akan dihilangkan selama langit dan bumi belum lenyap, kata Yesus. Lah Yesus bilang jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Paulus bilang Yesus yang mati jadi manusia itu membatalkan hukum Taurat. Makanya nggak perlu sunat, cukup sunat hati. Makanya semua makanan halal. Ya. Sunatnya nggak perlu, makanan semua halal, tapi perpuluhan masih jalan terus. Ya, perpuluhan kan dihukum Taurat juga, tapi katanya udah batal, tapi dijalanin terus perpuluhan gitu. Cuan, puluh-puluh namanya, salam puluh-puluh namanya. Nah jadi gitu, Tad. Jadi kenapa kok bisa ajarannya berbeda dengan Yesus? Karena itu audiensnya beda. Audiensnya itu untuk orang-orang di luar Yahudi. Gitu ya. Nah, perbedaan paling mencolok lagi apa? Yesus ngajarinya tidak meniadakan hukum Taurat. Berarti kalau tidak meniadakan hukum Taurat, berarti kan Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, berarti kan babi haram, ya kan? Terus disunat dan sebagainya. Paulus mengatakan hukumnya sudah batal karena Yesus sudah mati. Semuanya hidup hanya karena karunia Yesus. Gitu. Jadi kalau orang yang orang Kristen sunat, malah kematian Yesus itu nggak ada gunanya. Gitu. Ya, satu lagi, Paulus juga mengajarkan dosa waris. Ya, karena ada dosa satu orang itu sehingga semua keturunan Adam sudah mendapat dosa, sedangkan Yesus bilangnya apa? Untuk masuk surga cuman perlu bertobat. Nah itu bedanya. Ya mudah-mudahan bisa pertanyaan Tad. Silakan yang lain. Ada? Hah? Bedanya banyak banget. Bedanya banyak. Makanya ketika saya terima tamu, saya selalu bertanya. Setelah saya kasih ayat-ayat begini,
Saya tinggal tanya, kalau begitu Bapak Ibu sebenarnya sebagai orang Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Tinggal tunjukin aja. Siap kan? Ya, ada lagi silakan. Itu di online mungkin? Di online? Tadi Abah mau nanya tadi, kayaknya Abah udah tunjuk tangan tadi. Oh, udah dijawab. Ada lagi? Pakai ini, Ustaz. Pakai mic, Ustaz. Pak, mohon maaf. Biar suaranya masuk YouTube gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Heri dari Karawang. Sejatinya kan kalau nabi mereka itu kan lahirnya di Palestina, entah daerah, pokoknya daerah Palestina ya. Tapi kenapa kok dominannya itu kita melihatnya itu ke Eropa-Eropaan gitu loh. Nah seperti itu. Jadi cuman itu aja, seperti menutupi. Kalau kita kan tahu kan nabi kita itu lahirnya di mana, kita tahu semuanya. Tapi ketika nabi mereka itu sejatinya di daerah Palestina, seakan menutupi dan semua bahasa mereka itu ke Eropa-Eropaan itu. Mungkin dari saya segitu aja sih kok. Siap. Kurang lebihnya hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ini buat teman-teman nih yang mungkin belum pernah tahu nih. Yang kita lihat, teman-teman Kristen itu kalau punya lukisan, punya foto tentang Yesus, selalu digambarkan orang bule, ya kan? Rambutnya gondrong, pirang, mata biru, hidung mancung, berewokan rapi gitu kan. Sebenarnya Bapak tahu nggak itu siapa yang pertama kali dilukis jadi Yesus? Itu Pak. Ya, siapa itu? Yang pertama kali dilukis jadi Yesus itu namanya Caesar Borgia, Pak. Ya, dia adalah anak haram daripada Paus Alexander ke-6. Yang Itali. Nah, kok bisa anak haram? Lah Paus kan nggak boleh nikah, kok bisa punya anak gitu? Berarti kan anak haram. Anak haram itu juga dijadikan kardinal, Pak. Kardinal itu salah satu jabatan di dalam gereja Katolik. Dia yang pertama kali dilukis menjadi Yesus, gitu Pak. Makanya tampang Eropa, gitu. Satu. Yang kedua, agama Kristen itu Pak, memang ketika abad-abad keempat itu memang digandeng dan dilindungi oleh Romawi, ya Pak ya. Ketika Kaisar Konstantin menggandeng orang-orang Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus dan mereka akhirnya menang dalam konsili. Tahu konsili Pak? Muktamar. istilahnya keren amat ya konsili, padahal itu muktamar gitu Pak ya. Sampai Kaisar Konstantin mensponsori diadakan sebuah muktamar untuk dua kelompok Kristen yang berseteru pada waktu itu Pak. Yang satu yang disebut dengan Paulinis atau mengikuti pemikiran Paulus, satu lagi kelompok namanya Arianisme Pak. Nah Arianisme ini bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus itu ciptaan, Yesus pernah suatu saat tidak ada gitu. Tapi Yesus tetap disebut anak Allah. Ini dua kelompok ini berseteru sampai akhirnya diambil voting. Itu ada di dalam konsili Nisea, kotanya namanya Nisea Pak, tahun 325 Masehi. Sampai akhirnya diambil voting Yesus Tuhan gitu Pak. Ya. Nah, kenapa Eropa lagi? Sejak saat itu Kristen dijadikan agama yang boleh dianut di Romawi Pak. Sebelumnya Romawi sudah menyembah yang namanya Dewa Mitra selama beratus-ratus tahun. Ketika Kristen sudah menjadi agama yang digandeng sama Romawi, baru dibolehkan untuk dipeluk oleh orang-orang warga negara Romawi. Waktu itu Kaisar Konstantin mengeluarkan namanya Edict of Milan Pak namanya, tahun 313. Itu dekret Pak namanya. Dekret kota Milan tahun 313 membolehkan Kristen dianut di Romawi. Tapi belum menjadi agama negara resmi ya, belum resmi. Tahun 380 baru Kaisar Theodorus mengeluarkan Edict of Thessalonica. Kristen menjadi agama resmi negara Romawi. Ya.
Tahun 381-nya bikin muktamar lagi, Roh Kudus juga Tuhan gitu Pak. Jadi kalau yang 325 Masehi belum ada Trinitas Pak, baru Duinitas. Lah kan baru Yesus sama Tuhan. 381 baru ada Trinitas, ada Bapa, Anak, Roh Kudus gitu. Ya. Dan ketika Kristen itu berada di Palestina Pak, itu masih dalam bentuk persaudaraan. Tapi ketika Kristen itu sudah dibawa ke Yunani, jadi filosofi. Ketika dibawa ke Romawi, jadi apa Pak? Jadi institusi. Ya kan? Sekarang kan Roma kan Vatikan, institusi. Kepala pemerintahan di seluruh dunia untuk agama Katolik, Paus, gitu kan? Tapi ketika dibawa ke Amerika, Kristen, jadi apa Pak? Kalau ke Yunani jadi filosofi, ke Romawi jadi institusi, kalau ke Amerika jadi apa Pak? Jadi industri. Bener nggak? Lah kalau Natal coba di Amerika kayak apa? Nah kan, jadi orang-orang Amerika pun yang Kristen itu kadang-kadang juga mereka hanya tradisi Pak, gereja apa Natal segala macam itu hanya tradisi. Tapi secara kehidupan nilai-nilai keagamaan tuh buat mereka tuh nggak begitu ini. Gitu ya Pak ya? Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak. Silakan yang lain ada. Baik kalau gitu kita sudah ya. sudah. Siap, saya serahkan ke Ustadz Zulmin. Alhamdulillah.